Excellencies, honorable speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to remind you of the housekeeping guidelines for today's activities in order to maintain our activities online. This event is streamed live online using the Zoom app and IESR YouTube channel. And ladies and gentlemen, this forum will be conducted in Indonesian and English language. If you are joining us via the Zoom app, we provide translation services from Indonesian to English, and you can enable this feature and change your default audio by clicking the globe button that is available on the bottom right of your screen. And for those of you who join us here, we provide a set of receivers that you can use. And then for panelists who are joining via Zoom, make sure to keep the camera on and in silent mode and turn on the microphone before speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership. I'm Reinhard Sirait, and I will be your master of ceremony for this very special event, Thursday, 27th October 2022. And let me begin by giving you a warm welcome to all of you who are joining us in here on site and also who are joining us to Zoom applications and also the IESR YouTube channel. Ladies and gentlemen, solar energy available abundantly across Indonesia is growing in utilization and will continue to have a significant share in Indonesia's energy mix, specifically the power system. Interest from diverse sectors are high, and it is necessary to create and foster an enabling environment to nurture growth. Following our joint event with the Ministry of Energy of Mineral Resources on the last April, Indonesia's Solar Summit, or ISS 2022, collected more than 2,300 megawatts of solar project pipelines until 2023. We are now having collaborative event Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership with International Solar Alliance, ISA. In this event, we will launch IESR flagship report, Indonesia's Solar Energy Outlook 2023, and have a high-level discussion with ISA G20 countries representative and key policymakers and business leaders in Indonesia. Before we start, let me invite all of you to stand up and sing the national anthem of Indonesia Raya. Indonesia
Ladies and gentlemen, please have a seat. Ladies and gentlemen, distinguished guests, now we would like to welcome Executive Director of IESR, Mr. Fabi Tumiwa, to deliver the first opening remarks. Mr. Fabi Tumiwa, the floor is yours. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat datang di acara Advancing G20 Solar Leadership yang diselenggarakan oleh IESR. Saya juga ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Menteri ESDM, Pak Arifin Tasrif, yang juga hadir secara online, dan apresiasi kami atas dukungan dari Kementerian ESDM dan seluruh jajarannya dalam mendukung perkembangan energi terbarukan, khususnya perkembangan energi surya di Indonesia. Dan para hadirin yang hadir hari ini melalui Zoom, selamat datang dan selamat mengikuti acara ini. Izinkan saya untuk menyampaikan remarks pada pagi hari ini dalam bahasa Inggris, jadi jika Bapak dan Ibu menggunakan interpreter, saya bisa menggunakan itu. Ladies and gentlemen, I'm sorry to tell you that by 2100, the world temperature will warm at least 2.7 degrees. And this exceeds Paris Agreement target to limit the temperature to well below 2 degrees Celsius. G20, the largest economy in the world, which have ratified Paris Agreement, have the most responsibility to limit global temperature rise. And G20 countries, as we know, account for 80% of global energy-related CO2 emissions. Political process to phase out fossil fuels and increase renewable energy targets are too slow to stay within the carbon budget left to limit global temperature rise to 1.5 degrees. And we surely need bolder action to avoid worsened climate crisis. Now, that's the bad news. Now we have a good news. There's three things. First, Russia invasion of the Ukraine has made fossil fuels more expensive. As many say, fossil fuel price rocketed and causing an energy crisis, which is actually, in my opinion, it is fossil fuel price crisis, not the entire energy. We know that renewable energy remain cheap. And this crisis disrupts the short-term energy transition. It slows down a bit, but does not end it. These wake-ups and unite policymakers in many developed countries, and also other countries, developing countries, that rely on fossil fuel to act bolder and have accelerated plans to increase renewable energy deployment and cut emission by 2030. Second, variable renewable energy, in this case solar and wind power, are still enjoying cost reduction. Bloomberg New Energy Finance estimate the global levelized cost of electricity for utility scale PV and onshore wind will rise to $45 and $46 per megawatt hour in 2022. And despite losing some ground, this still mark an 86% and 46% reductions since 2010 in nominal terms. And regardless of the temporary cost increase for renewables,
the gap to fossil fuel power generation continues to widen. And the third, global renewable energy investment hit $226 billion in the first half, up 100% from last year. And that could be this year, it make the record high. This was the highest first half for renewable investment, supported by the record venture capital and private equity funding. And in the first half of 2022, investment in large-scale renewable energy projects rose 12% from 2021. New large and small-scale projects raised $120 billion, up 33% from the first half of 2021, from last year. In this first half of 2022, wind financing was $84 billion, up 16%. So, ladies and gentlemen, the sustainable energy transition, we know, is one of the 3 G20 priorities for this year, Indonesia G20 presidency. The timing is just right. But also, Indonesia not only set the agenda, but also have shown leadership on this crucial matter, which will be the key to the Indonesia presidency and will pave the way for India G20 presidency next year. Recently announced policy and regulatory framework include a plan to accelerate coal power plant decommissioning before 2050 is approved to that. And hopefully, it will be followed by a stronger renewable energy target by 2030 and 100% renewable by the mid of this century. But to be compatible with 1.5-degree target, the G20 state that consume 80% of world energy must rapidly increase renewable energy. According to the study by University of Technology Sydney for the Foundation 20 that's published recently, the G20 should get 64% of their primary energy from renewables, including 71% of the electricity, 62% of transport, and 57% of heat. The question is, do these renewable resources enough? And if you look at the calculation, excluding protected area, urban areas, and road, the G20 states solar potential actually could supply 37 times over of 2019 electricity. And onshore wind could generate 18 times the current demand. Just to give you an example, in Indonesia, our calculation shows that we have theoretical solar potential of 20,000 gigawatt. And a projected demand in 2050 that require between 1,200 to 1,400 gigawatt of solar PV is actually requiring only 4% of suitable land. So we have enough resources to power our energy in the future. So I urge G20 to set ambitious net zero emission goal and accelerate renewable energy deployment. And to do so, we should prioritize solar energy, despite we have other resources as well. And why? First, we know that solar is the cheapest bulk electricity source in many countries, and one of the quickest to deploy, which is very fit to meet this short-term and medium-term target. Solar price has remained competitive despite the increase in freight, polysilicon, steel, and aluminum price in the recent year. And furthermore, solar cell shall become more competitive
as the global supply chain recover next year. That's the first. The second, we don't need technological breakthrough. As solar cell keep improving, and as today, the 182 millimeter mono wafers are now standard, up from 166 millimeter last year. And we see also solar efficiency actually improve to reach 25% now in the market. And the third reason is that solar PV is easy to install and faster and suitable in various location and condition. Solar developers today only need a grid connection and permission to sell electricity to build solar plants. I think building 1 gigawatt of solar PV installation, in particular rooftop PV, can be easily done in just few months. Yeah. Once the permit are issued. The solar revolution shall bring new investment in manufacturing and installation and green jobs. Therefore, developing G20 cooperation on solar manufacturing in terms of technological cooperation and investment would secure the production of solar cells and modules, balance of system to meet the future demand, and reduce the monopoly of the product. If G20 states adopt the right incentive and policies, renewable deployment, in this case solar, should be abundant. As for Indonesia, as all roadmap and net zero emission pathways developed by MEMR, IEA, IRENA, just recently published, as well as IESR, shows that solar PV will become dominant in our future energy system. Therefore, we shall ramping up solar PV deployment very, very soon. But we understand that currently 3 barriers that hamper rapid solar PV deployment. First, our observations see the lack of coherence in vision and competing interests of key government agencies that are responsible and could shape the direction of Indonesia energy transition. On how are we going to manage this transition and put solar PV in the first seat. And learning from many countries that successfully deploy solar PV on the large scale, it shows that a clear policy objective, target, and clear institutional responsibility is a must in order to do so. The second, ineffective implementation of policy and regulations happens. All good policy and regulation created by government suffer a lack of implementation because of resistance driven by self and short-term interests. Policymakers lack enforcing authority because of lack political support from the top. Therefore, I urge President Jokowi to step in to unite all fronts, grant strong mandate to respective ministry, and affirm Indonesia lead by example, commitment to foster renewable energy deployment in which solar PV is the prime. And the third, renewable energy deployment solely depends on the PLN. So we depend on PLN all the time. Our ambition for renewable energy and transition is limited to the interest of PLN. This is the reality. Therefore, we should break this dependency and instead push utility outside PLN to undertake an energy transition and put solar PV at the forefront of this transition, while PLN deals with its internal difficulties. As we know today, they have overcapacity issue. And finally, today, IESR will launch our flagship publication, Indonesia Solar Energy Outlook 2023. We do hope that this publication could support Indonesia stakeholder and policymaker to achieve solar PV deployment soon and in the future. In addition to that, we also proud say that IESR will sign MOU with International Solar Alliance to bring the international partnership to strengthen the policy and capacity of Indonesia stakeholder to be able to deploy solar at a rapid pace. Thank you and enjoy this seminar.
you very much, Mr. Fabi Tumiwa, for an amazing opening remarks. And now, ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome Minister of Energy and Mineral Resources, His Excellency Arifin Tasrif, to deliver keynote speech. His Excellency Arifin Tasrif, time is yours. Bapak Fabi Tumiwa, Executive Director of Institute for Essential Services Reform, Director General of International Solar Alliance, Mr. Ajay Matu, distinguished speakers, ladies and gentlemen, very good morning. It is indeed a great pleasure for me to attend Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership. I would like to convey my appreciation to the Institute for Essential Services Reform and International Solar Alliance for conducting this event. Indonesia is committed to walk the path towards low carbon and climate resilience, to achieve emission reduction as pledged in Paris Agreement, and toward net zero emissions targets by 2060 or sooner, by maximizing our diverse natural resources. Last September, Indonesia just submitted enhanced nationally determined contribution with increased emissions reduction target from 29% or equivalent to 835 million tons of CO2 to 32% or equivalent to 912 million tons of CO2 by 2030. Energy sector contributes about 11% of the 29% of total emission reduction target, which is about 314 million tons of CO2 and higher, up to 12.5% of the 32% of total emissions reduction target, or equivalent to 358 million tons CO2 under enhanced NDC scenario. So this is showing the more ambitious target that Indonesia now making the plan. In the G20 Energy Transition Ministerial Meeting, all ministers have agreed on several actions, among others committed to promote and invest in clean, safe, sustainable technologies and approaches, which may include energy efficiency measures and different types of renewables, other zero and low emissions technologies, including abatement technologies as well as removal technologies, taking into account national circumstances and in accordance with the availability of resources. Aside from finance, technology is critical enabler for accelerating energy transitions. According to IEA, only 50% of technology is available to support energy transition. One of them is solar, whilst the remaining such as hydrogen-based steel, advanced batteries, small modular reactor, and others are still under development. In terms of cost, levelized cost of electricity of utility scale solar PV has declined by 88% between 2010 and 2021, from 41.7 cents per kilowatt hour to 4.7 US dollar per kilowatt hour based on IRENA renewable cost database. But from the industrial practices right now, we get an offer of 3 cents of US dollar per kilowatt hour, including about 4 cents cost of the battery for uninterruptible supply. Therefore, the two international organizations, IEA and IRENA, projected that solar energy will play an important and dominant role in the development towards net zero emissions. Indonesia is blessed with huge and various renewable energy resources. More than 3,600 gigawatts are spreading all around the country, where 89% of potential comes from solar. But we have to be careful.
we don't have to replace our forests with the solar plantation. So we have to study carefully regarding this matter. Based on Indonesia's energy transition roadmap, solar energy will play an important role in national electricity supply development, in which 421 gigawatt out of 700 gigawatt of total new and renewable energy generating capacity will come from solar energy. To address the intermittency of solar energy, the role of other energy, such as natural gas, is very important in energy transition. We indicate availability of gas still crucial to be developed as a bridge before the NRE technologies reach its commercial and economic scale. The intermittency of solar can also be overcome by implementing hybrid technology between solar power generation with hydro pump storage, hydropower, or geothermal energy. Indonesia is an archipelagic country. A transmission network is needed to connect the centers of great energy production to the centers of high energy consumption. So Indonesia is planning to build supergrid transmission to provide energy access to local people and address mismatch between renewable energy resources and the location of high electricity demand area. The supergrid will connect the 5 main islands. It will also open up an opportunity to export renewable electricity to ASEAN member through ASEAN Power Grid. The implementation of those strategies requires contributions from many parties, not only from government, business area license holders, and renewable energy developers, but also from energy users, such as the commercial and industrial sectors. Support from local manufacturers and industries are also important to fulfill local content and provide benefits for the country, considering Indonesia has mineral potential and critical minerals as raw material for solar PV, battery, and electricity cable. Besides the aspect of easy access to cheap financing, incentives and other financing facilities is very important to provide financial feasibility study and increase renewable energy investment, both such as solar energy. We realize that actions should be taken now to achieve successfully energy transition. We do believe that through this great event, we can attain insights on technical innovation, affordable financing, and conducive regulatory frameworks to support solar development in Indonesia. Today, we are going to witness the launching of the Indonesian Solar Energy Outlook 2023, a flagship report resulted from a close collaboration between the IESR and the ISA. I'm proud to see this collaboration, and I wish that more concrete projects could be flourished in the future. Thank you. Thank you very much, His Excellency Arifin Tasrif, Minister of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia. And ladies and gentlemen, we would also like to welcome Director General of International Solar Alliance, ISA, His Excellency Dr. Ajay Matur, to deliver an opening remarks. To His Excellency Dr. Ajay Matur, the time is yours. Your Excellency Arifin Tasrif, the Indonesian Minister for Energy and Mineral Resources, Mr. Fabi Tumua, Director of the IESR, and friends. I am personally extremely disappointed not to be with you today, but the presence of the Chief of Operations of the ISA, Mr. Joshua Wycliffe, and the Manager for Strategy, Ms. Jyotsna, tell you of the strong relationship
that ISA has with the IESR, and something that we wish to even build and strengthen in the years to come. As Director Tumiwa pointed out, the consequences of global warming and climate change are much more apparent today than ever before. And global net anthropogenic emissions during the last decade have been higher than any previous time in human history. However, as he rightly pointed out, we are also living in times of change. We have seen a record investment in the year 2021, and 2022 plans or looks to be far, far superior to what 2021 was. We are looking forward to solar energy becoming the energy source of choice across the world. We are looking forward to electricity being provided to people to whom it is not available today through solar energy, because it is the cheapest form of electricity. As the minister mentioned, we have now access to extremely inexpensive solar electricity and very competitively priced battery storage systems through which round-the-clock electricity from solar is now available. At the International Solar Alliance, we are looking at a three-pronged strategy, or actually a four-pronged strategy, to help in all countries in achieving the goal of solar energy becoming the energy source of choice. The first is to provide the analytics and advocacy information, up-to-date information that is available to all countries in order to plan their solar future. This is important because solar is an area in which there are new developments almost every day. And because of this, the kinds of policies that countries and companies adopt have to reflect the latest understanding. And I'm delighted that the Indonesia Solar Energy Report being released today becomes a flagship in that part of the larger process. We are also looking forward to building up a relationship so that an analytics and advocacy information that we have can be provided through the IESR to our larger Indonesian audience. A few days ago, last week to be very exact, we released 3 reports which looked at the annual progress in solar technologies, in solar markets, and in solar investments across the world. These, we believe, provide us with the relationships that are needed in order to move ahead. The second area in which we are focusing on is the provision of resources. So to make solar investments flow into countries where they have not been flowing. And this is particularly true of the African continent, which, even though last year was a year in which a record amount of money, $200 billion to be very exact, came into the solar field, only 5% of that, $10 billion, went to Africa, to all of Africa. Despite the fact that it is the area of the world with the best solar insolation, it is the area of the world with the largest growing demand for electricity. So we looked at what were the kinds of challenges. And what we realized was that most investors, and we talked to about 100 investors across the world, what we found was that these investors were looking at the kinds of issues regarding the repayment that they would get for their investments. They perceived risks, and consequently, last week, the International Solar Alliance at its annual assembly approved the creation of a solar finance facility, which would provide the risk guarantee capital in order for money to move into countries where it is not moving. The third area of intervention is capacity building. When we talk to leaders across the world, we realize that one of the key issues that is asked is, okay, this is great, we will go for solar, but who will do it? And with the capacity building programs, we are looking at enhancing the stakeholder capabilities, whether those stakeholders are the designers and operators of solar plants,
or whether they are regulators or policymakers, or whether they are bankers who are looking at the debt, the internal capacity, the internal financial investment in solar panels. We look forward to build these in Indonesia as well. And finally, for the least developed countries and the small island developing states, we also support demonstration projects with the goal that these projects serve to persuade the countries that, number one, this, that is solar projects, is in their interest. Number two, the kinds of interventions that would be necessary in order to get more investment into the solar area, so that they can get the job benefits, they can get the environmental benefits, they can get the import reduction benefits, the energy import reduction benefits that are associated with the building of solar. So these are the 4 pillars on which the ISA Act. And through our country partnership strategies, we are developing roadmaps in order to help countries move ahead. Right now, for example, the International Solar Alliance has received something like 9.5 gigawatts worth of requests for building up solar capacity in various member countries. We are also, as we look forward, looking on the various programs and initiatives that would enable countries to interconnect with each other. As the minister mentioned, today we have to look at storage, solar batteries, to help us meet round-the-clock electricity. Tomorrow it may be possible that with interconnections between various grids, we can have electricity, solar electricity flow from parts of the world which are still have sunlight to parts of the world where the sun has already set. Called the One Sun, One World, One Grid initiative, we look forward to it as providing the kinds of trade-offs that may be necessary in order for countries to build up how much capacity that they have and how much storage that they may make, together with how much of the interconnections that they build. We look forward to making this a reality in the years to come, and as the Honorable Minister mentioned, therefore address the kinds of issues that are there with how much solar capacity can a very crowded, very densely populated country have there. We would also like to suggest that in densely populated countries, solar capacity which is over water, either in reservoirs behind dams or in lagoons, may be a way of moving ahead. We look forward to the Indonesian leadership in G20 to bring the issue of energy transition on the table. And it's not just the issue of energy transition, but as the minister mentioned, it is the issue of the financial and technological capacity and the kinds of linkages that are needed for this to occur. We look forward to carrying this forward under the G20 presidency of India into the next year. And we hope that the Indonesian and Indian presidencies together create an impact on the world that will stay for time to come. We look forward to Indonesia meeting its 2060 targets for net zero, and we look forward to supporting the Indonesian capacity in carrying out these actions. I would like to point out that as we look forward to solar becoming the energy source of choice, we are not by any chance looking at a future in which fossil fuels run out. We will let them stay in the ground because economically that makes sense. I'd like to take you back 150 years to the mid-19th century, 1860s, when the changeover from whale-based oil to petroleum occurred. At that point of time, it didn't occur because whale oil was too expensive. There were already a number of chemicals that were substitutes and more economically viable than whale oil. But what happened was that it was a public policy driven moment. Because of the American Civil War, a large number of
public policy initiatives were put in place, which reduced the amount of whale oil and its substitutes that were there in the market and led to the development of the petroleum industry. In a very similar manner, public policy-based measures are bringing solar energy into the world today. We are proud to associate with the Institute for Essential Services Reform to drive forward our common goals of clean and sustainable energy. I look forward to work with Director Tuiva and with Minister Tasrif in enabling Indonesia and in the groundbreaking work in solar energy and sustainable development. Terima kasih banyak. Thank you very much, His Excellency Dr. Ajay Matur, for the opening remarks. And please, to all the guests, you can enjoy the snacks and the coffee that we provide on your table. And we still have several agenda in this special event, and also high-level dialogue after this. But before that, we are about to hear presentations about the Indonesia Solar Energy Outlook 2023 from the IESR research team. To Mr. Daniel Kurniawan, the floor is yours. Good morning, everyone. Let me try and share my screen. Okay, great. I hope everyone can see the screen now. And good morning, everyone, to today's event. My name is Daniel. I'm an analyst at IESR, and I will be representing our research team who work on the Indonesia Solar Energy Outlook 2023. And before we start, I would like to just talk a little bit about the report to give a glance about what the report is about. And as already mentioned by our executive director, Indonesia Solar Energy Outlook is a child report from our annual flagship report, Indonesia Energy Transition Outlook, which we have been working on for the past 4 years at least. And solar has been in the discussion quite from some time, from 2019 at the very least. And this year, to show more commitment to developing and pushing solar in the country, IESR decided to make it into a separate publication, along with 2 other sort of child publication also in the Sustainable Finance, which was released last week, and also an upcoming one on electric vehicles. And at the end of the year, we will also release the Indonesia Energy Transition Outlook for 2023. So be sure to check it out as well. And before I get into the key findings of the report, I just want to take a little bit of a quick look back at 2021, where everything sort of falls down when Indonesia finally announced its net zero emissions target by 2060 or earlier, at around mid-year in 2021. At the time also, Indonesia submitted the long-term strategy to the UNFCCC, which at that time also added a clause that Indonesia is exploring a net zero emission scenario by 2060 or sooner, although it's not officially legislated yet.
And if we look forward to this year, solar has finally made its way into a bigger role in Indonesia's net zero pathways and is projected to become one of the backbone of Indonesia's electricity generation by 2060 or by mid-century. And if you see here on the graph from the left is actually a modeling from the MEMR itself, but only in the power sector, where solar will take up at least 1/3 of electricity generation by 2060 and accounting for at least 400 gigawatts of installed capacity. But in the other energy sector modeling, which includes all the end-use sectors such as the buildings, transportation, and industry, we also see several new analysis by the International Energy Agency and the International Renewable Energy Agency, or IRENA, which by mid-century, we see also a larger share of solar playing a role in Indonesia's electricity system. In IEA's case, it's 55%. It's not necessarily distinguished between solar and wind, but it's primarily solar because of the bigger potential. And in the IRENA's case, it goes up actually up to 64% in terms of generation, or about two-thirds, and accounting for 840 gigawatts in terms of installed capacity. And in IESR study as well, we've seen that Indonesia could even go way further, up to almost 90% by 2050, by installing 1,500 gigawatts on solar PV, mainly utility scale installations. So we've seen that because of the announcement last year, we've seen a lot of different analysis published by the international agencies as well as the energy ministry itself, that shows that solar will definitely play a role in Indonesia's decarbonization going forward. However, despite the increased attention, as we can see here, Indonesia's current solar deployment has only reached only 0.2 gigawatt by the third quarter this year, with electricity generation share of less than 1%. And I put an asterisk there because there might be numbers who may be underrepresented in non-PLN business concessions or wilayah usaha, but this is the official statistics from the MEMR. So as you can see on the graph, we are falling behind on our decarbonization requirement that we need at least to achieve 6% in terms of electricity generation from solar in 2025, 24% in 2030, and then 88% if we want to achieve a zero emission pathways by zero emission energy sector by 2050. And so the key message here is in 2023, Indonesia must start taking implementation more seriously, else it will risk not meeting even the 23% renewable energy target by 2025, let alone decarbonization requirements by the end of this decade. And just a little bit on the several definitions used in the report, just to make sure everyone's on the same page. We will define several different segments of solar installations, starting from utility scale solar, generally here defined as a large scale at minimum 1 megawatt peak with a PPA with wilayah usaha holder, either PLN or private power utilities or PPU, but also include large scale installations, non-rooftop projects owned by PLN directly, because it's traditionally used or categorized based on scale, not necessarily based on the contracts, but because we have a very different power market structure, it's quite useful to distinguish between the two. And if you think about it, we can also define by the way it generates power in terms of the power system transmission, a more conventional generation side from like left to right, if you will. And then on the distributed solar, we have installations such as rooftop solar, but also non-rooftop solar, but is connected at the customer side. So it's mostly connected to distribution and the end users, and also off-grid, mini-grid in like a small isolated networks. And so PLN actually plans to add 3.9 gigawatts of solar by 2025 in REPTL 2021.
or 4.7 gigawatt by the end of this decade. And as you can see, in 2025, about 2.45 gigawatts will be procured using IPP scheme, and the remaining 1.45 gigawatt will be procured by PLN directly. However, as of the third quarter of this year, there are only 8 IPP projects totaling a little less than 600 megawatt peak in the pipeline. As you can see here on the graph, these include Chirata floating solar PV, Bali 2 times 25 megawatts ground-mounted solar projects, and also 4 projects in the hijau Indonesia Power hijau equity partner auction. 2 of them are floating PV who have recently signed an MOU with PLN. And however, given the short time frame, the remaining 3 years until 2025, PLN risks not meeting its capacity addition plan, which also means not meeting the 23% renewable target as included in the REPTL. Despite the slow development, however, we do note some significant progress that has been made in the sector, at least in the past 3 years. One example is solar PPA prices have fallen by at least almost 80% between 2015 to 2022, with large reductions mostly happened in 2020 actually for Chirata project. But again, this year, around this March in 2022, we also see PPA signing of Bali ground-mounted solar projects, although it was delayed for quite some time. But we've seen the decline is quite significant, from 25 cents to only around 5 cents today, and even way lower in the Singkarak and Saguling floating solar PV projects to below 4 cents, although it was only the bits, not the PPA price yet. And another key insights that we found is that floating solar is expected to continue leading utility scale solar development due to its site specificity. So if we can see here, the graph shows a floating solar project pipeline as of the third quarter this year. And most of them are within PLN's concession or REPTL. Some of them are already auctioned, some of them are still in development, but this shows that floating solar could be a quick win for deploying solar because of its added advantage of finding land. And also there are at least 2 outside PLN's concession, one in Batam, one in somewhere in Banten. And another key thing here is partnering with PLN subsidiaries, now PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power, or previously PJB, under a 51-49 project equity structure seems to be the preferred project development style going forward. Although we will talk later that this might not be, although it's good for the state-owned enterprises, it may limit participation to some extent, because ideally we would need to have like open auction to get the most cost competitive tariff at the end. And this year also, PLN has started the first phase of its diesel to renewables program, starting with the 2 out of 8 clusters, namely the 4th and 5, which is in Jawa Madura and also Kalimantan 1. However, while location clustering improves auction volume and economics, developers do note several challenges in submitting their bids. And one of the reasons is that because the locations are scattered, it's harder to make an assessment, because you have to go geographically, you have to find different locations to then calculate the bid. And also the time frame was very short. That's why some developers note that it's quite challenging. And the RFP itself, the request for proposal, intended to sign a PPA this October, but seems to be facing delay. And we did some analysis on the hybrid system, and we found that in designing the tender for the remaining clusters, PLN must also consider the sustainability
That is the emissions aspect of the hybrid system, apart from the economical aspect. And as you can see here, the figure on the left displays the LCOE for a diesel-only price, which was at around 15 cents per kilowatt hour. However, if you see the dotted lines, it can go almost twice to almost 30 cents when the fuel cost price was high at $1 per liter. However, if you look at the hybrid systems, we can see that the fuel cost sensitivity is much less prominent, primarily because the use of fuel in the diesel is much less, and the emissions has also gone down. So a high renewable energy fraction or penetration system is the way to go, and also less susceptible to fuel price change. And PLN also need to take note that by 2030, the price for lithium-ion batteries will also decline significantly. So that could be also a consideration for the tenders. And another big update, I would say, is the Presidential Regulation 112 of 2022, which offers a new hope for the energy transition in Indonesia. And originally only includes renewables, power purchase pricing, but also now it provides some context for the closure of coal power plants, and also the officialized and no new coal moratorium announced last year, although without some criticism on allowing a certain industrial estates, for instance, to be built. However, at least the finish line is already seen, that coal will need to be phased out by the 2050s. And the clause 3 specifically, the instruction to accelerate the closure of coal power plants, will first of all pave the way for higher planning for renewables, including and especially for solar because of its cost competitiveness and abundant resource in the long term. And the second thing is it will also open up the opportunity for contract renegotiation for rigid coal PPAs to be operated more flexibly during the transition times. And this is especially important for flexibility options, especially by the 2030s, to accommodate for the higher VRE penetration and also variability. So this will be an important key issue to be unlocked. And the new ceiling price-based pricing may really offer more room for developers to gain improved return. And I know not many people will agree on this, but it will entirely depend on the auction design and the project setup. But in general, it incentivizes smaller scale power plants, lower than 10 megawatts, which has a higher ceiling price, and also a location factor in the generally higher in the eastern Indonesia. So this replaces the BPP or electricity generation based cost ceiling price, which is still also the ceiling price, but provides more room for developers to gain a little bit of margin. And again, it will depend on the auction. And also, while the pricing has been sort of improved, the imposition of high local content requirements, supposedly 60% starting in 2019, but it's still unclear whether this is actually implemented today, will likely still become a hurdle in solar auctions. And one of the main issues for local content modules is this subpar efficiency and also at the higher cost than imported tier 1 PV modules, which also plays a role in the financing part, whether you can get cheaper financing or even bankable, deemed bankable to get financed. As you can see in the graph here is the local content of several solar IPPs in Indonesia. And some of them even not reach 40% if you look at the commissioning date in year 2019.
And it's still also a big question mark for projects such as Girata, the project that is still in the project pipeline. And we did a little bit of an analysis last year regarding this. And as you can see, domestic modules with domestic financing can still give a slightly higher price than international financing with internationally produced modules. So rethinking of the LCR policy along with domestic manufacturing readiness will be key in realizing cost competitive solar projects for the short term, at least. For the longer term, however, Indonesia must start to prepare its long-term industrial policy strategy on PV manufacturing, because we will need a massive amount of solar PV to decarbonize our energy system. And this is the picture of the PV manufacturing value chain from polysilicon to ingot and wafer and to the modules. And globally, as we can see, I think it's not too clear, but globally, the PV manufacturing value chain has been dominated mostly by China, at least more than 80% across the entire value chain, which poses a risk of supply chain vulnerability in the future. In Indonesia itself, we only have a module assembly at 1.6 gigawatt peak per year in the annual production. However, 50% of that is for export oriented, and the remaining 50% remains not so competitive and face like a low realization, only producing maybe 10 to 15% of their annual production capacity. On the good news side, we have heard that early this year that there will be 2 polysilicon investment made in Indonesia, one in Batang, Central Java, and one in Kalimantan. But it's still unclear whether those projects will supply their products to a wafer or ingot or wafer PV manufacturing in the country, or will be like mainly exported out, or even in the different for semiconductor industry, for instance. And lastly, we take a look also at rooftop solar, which has been impeded by the maximum capacity limitation, which also puts the government's 3.6 gigawatt by 2025 rooftop solar target, or PSN target. And we also see the implementation of MEMR 26 of 2021, which upgrades the net metering ratio to 1 to 1 from 1 to 0.65, also stalled for the same reason. And if you can see, the growth until the first half of this year actually was not quite bad, following the same trend as the past 4 years, adding about 1,000 users at about 15 megawatt peak in terms of capacity addition. And the capacity limitation itself impacts different segment in a different way. For instance, in the residential case, if you have a 2,200 VA connection, you can only put 1 panel on your house, which is not quite convincing, and in terms of also cost saving and the return, and which is not really not the case for insulation. On the other hand, on the commercial and industrial side, limitation might still find some business case to go, although it may not be the most optimal case. So projects tend to be probably downsized if the owner wants it to continue. Otherwise, if the business case change, it may face even non-realization, which is not quite good for the growth. And also in the government sector, it's mostly due to like a state budget issue, not necessarily for limitation, but it faces all different impacts due to the limitation in general. And also with, as already mentioned earlier, as much as 2.3 gigawatt peak
project pipelines from 31 declarators of the Indonesia Solar Summit are also at risk because of this limitation. And lastly, I just want to close it. Even though the progress is so slow, solar continues to make its way into the bigger picture of Indonesia's pathway to climate neutrality. However, execution is key. So here are 5 things that Indonesia could do in order to propel solar deployment into next year and hopefully within this decade. And first is echoing what Fabi has said, Indonesia needs to set a binding and ambitious renewable energy generation target toward the net zero goal. Because today we don't necessarily have a power sector electricity generation target, but only 22% renewables on the primary energy side. And this is especially important for decarbonizing the power sector, because a lot of countries who already have net zero goals usually also have clean power generation target in their power sector. For instance, the US by 2035 will go 100% renewables. In the Europe, some countries in 2030s, Denmark, Netherlands, and others. So this would put Indonesia to have like a binding and clear target on what to achieve. And for instance, it could go 30% by 2030 and to reach 100% by 2050 or even sooner when the economics change rapidly in the following decades. And second, with the new tariff pricing policy in place, PLN really must start designing and releasing its auction schedule, which has never really been made public in the past since 2017 at least, and only limited, which may limit participation. If PLN wants to meet its solar capacity addition plan in our PTL and not risking the 23% target. And number 3 is making some room that is navigating the offer capacity and plan for higher planned capacity, solar capacity addition. And this has been shown by analysis done by the IEA that actually Java, Bali, and Sumatra systems, when you replace some certain capacity additions to 17.7 gigawatts by 2025, are capable of accommodating a 10% share of solar electricity using flexibility in the system. So it's possible from a technical point of view. The only issue is that currently we have very inflexible contracts with regard to coal PPAs and also primary energy contracts for gas power plants, which is also, as mentioned, has been opened up for an opportunity, at least by the presidential regulation, to be considered in the near future. And number 4 is to reconsider the local content requirement criteria according to the industrial readiness for the short term, while also preparing a long-term industrial policy strategy for decarbonization. And lastly, to reconsider or maybe even remove the maximum capacity limitation for rooftop solar, to really foster the rooftop solar uptake to the point of market self-sufficiency, rather than limiting it when we are just starting out. So I'm sure there are a lot of good key insights in the report that I could not really discuss here because of time constraints. So with that, I will finish my presentation and I'll return it to the MC. Thank you. Thank you very much to Mr. Daniel Kurniawan for the presentations. And ladies and gentlemen, to continue the Solar Energy Outlook 2023, now we will watch a video launch report, Indonesia Solar Energy Outlook 2023. Please applause.
please applause again for the video launch. And ladies and gentlemen, if you want to check more about the presentations material from the IESR research team, you can go to the website iesr.or.id in the website. All right, and ladies and gentlemen, now please, we are now moved to a high-level dialogue, and now please join me in high-level dialogue. The four speakers, let me invite the first is the first Counselor Environment Climate Actions from European Union delegations to Indonesia and Brunei Darussalam, Ms. Henriette Voorgeman. Please come forward. Please applause for our first speakers. Yes. And then the second is Chief of Operations International Solar Alliance, Joshua Wycliffe. Please applause to Mr. Joshua. And then the third is, I would like to invite to the stage Director of Electricity, Telecommunications, and Informatics, National Development Planning Agency, Dr. Rahmat Mardiana. Okay. Joining through Zoom applications. And then the fourth is Executive Vice President, New and Renewable Energy, PLN, Ms. Chita Dewi. Also joining us through Zoom. And ladies and gentlemen, these sessions will be moderated by Shafinas Nahyar, CNBC Indonesia news anchor. To Shafinas Nahyar, the floor is yours. Thank you, Reinhard. Hello, ladies and gentlemen. It's such an honor for me, Shafinas Nahyar, to lead the discussion for several discussions ahead. In this first discussion, we're going to talk a lot about solar energy. A short brief about our discussion today. We know that Indonesia is one of the countries with the most abundant renewable energy resources, with total potential of 441.7 gigawatt. However, we still not yet maximize it. Only around 2.5% of total potential has ever been used, which is only around 11.2 gigawatt. This data is come from Ministry of Energy and Mineral Resources. Indonesia itself, based on its geographical and geological position and conditions, are very possible to optimizing it up to 1,000 gigawatt of solar power. But in this case, we know that why our country become very far from that goal. Why other country, for instance, India, Arab, can reach that point easier than us. We're going to talk about that. We're going to figure it out about that in this discussion with all of the speakers here. And joining us online, Pak Rahmat, and also Pak Dewanto. Hello, Pak Dewanto. It's nice to see you now. And I would like to say hi to all of our speakers. Hi. Thank you for joining us. It's such an honor for me to share the stage with you all. And to start this discussion, I would like to begin with Miss Henry. Am I correct? Your name is Henry? Miss Henry, okay. So let's start with your opinion. We just watched a video about Indonesia Solar Energy Outlook 2023. How do you see about this? Yes, so good afternoon, everybody, and thank you very much for inviting me here. So this is actually a topic that is really dear to my heart because maybe you don't know, but before I came to Indonesia and worked here, I was working for 6 years in India, and you just referred to India, and I think I have a colleague here who knows a lot about this situation. So I've been working on solar power, solar issues for quite a long time, and indeed, as you were saying,
I've been a little bit sad that there is such a huge potential here and that it is so far not really exploited. And I've been thinking like a crazy about what to do about this. So that's why I'm so excited about this report, because now I think at least we have some pointers on where we need to go. So can you start to explain us, in your country, in Europe, how is the progress of solar energy in there, and what can we learn from your country? Well, first of all, the sun doesn't shine as much in Europe as it does here. So I wouldn't say that maybe Europe is the best place to learn in terms of how to do it. But on the other hand, you know, we have a very strong policy framework for renewable energy in general that I think can be very useful for solar. So, you know, it's about how do you make policies, how do you make proper political incentives, how do you make, for example, like I was referring to with India, a solar mission, how do you make sure that there is really sufficient both political, financial incentives, how do you make sure that you have the proper supply chain in place. I saw somewhere in the report and the questions that you know, a lot of the production of solar panels, for example, is taking place in China. What are the opportunities for a country like Indonesia to maybe do their own production, to look at their own value chain, and so on? So I think it's a whole network that has to be looked at. Yeah. And how is the current condition of the energy crisis that's happening now in Europe? Well, it is a crisis for sure, and I think you've probably all seen it in the news that we have taken a lot of emergency measures. We have had to cut our dependency from Russian gas in a very short time. And actually, it looked very dire in the beginning of the season. It's cold now in Europe, most of Europe. But actually, in the recent weeks, we have very good news that we have managed to, first of all, people are saving energy. People are becoming very vigilant with how they use energy, but also we've managed to diversify our supplies, and our storage is actually full now. So there's a crisis, but it's not so imminent right now. Oh, okay. You mentioned before that Europe might have a very good regulations related to renewable energy. Yeah. But I'm pretty sure that Europe also facing several challenges. Can you explain us what kind of challenge that Europe facing? I mean, I think the challenges have been bigger in the past than they are now, because I think when we first started talking about really renewables and transition from fossil fuels to renewables, it was all like not all of the stakeholders really believed that this was actually what was going to happen. So I think with putting a very solid policy framework in place, so we had very ambitious climate targets that we put into law very early in the process, and that I think have given a really clear signal to the to investors, to banks, to everybody who is really working on these issues, that actually this is something that's going to be here for the future. So I think very clear signals is, I mean, the first thing I would say is the criteria for success. Oh, okay. Can you explain what kind of good regulation that probably Indonesia could apply or learn from your country? Well, I think Indonesia is working on very good regulation. So there is the presidential regulation underway on renewables, and we have seen this being developed for quite some time. We've been involved in the development. We've tried to give all of our advice on how to do it, how to make sure that there's adequate financial incentives to make sure that the pricing, that the renewables become competitive, and so on. So I think there is really a lot of things, good things underway, but again, I think there's also a lot of scope for really sending, as I say, these very clear signals that this is the way that we are going. You can't, with one hand say, we are building new coal-fired power plants here, and then on the other hand say, yes, we are also thinking renewables are important. I mean, I think you need to send a bit clearer signals if you want this to be really happening fast. Yeah. Let's move to Mr. Joshua from International Solar Alliance. I read in your website, working towards making solar energy available 24/7 at affordable cost to all. It's a great mission, but we know that
probably now we are facing a very unreachable prices if we're talking about solar energy. Then what actually ISA do to promote solar energy and reach that goal? Thank you very much, and very warm morning to all of you and my fellow panelists. And thank you for inviting ISA into your midst to be able to provide our input towards this great high-level dialogue. And congratulations to IESR and the Executive Director and the team for being able to release such a great report. And also, may I congratulate PLN and also Indonesia on your National Electricity Day, being today. So it's such a momentous occasion to be here and to be able to share ISA and what ISA can do for Indonesia, what ISA has been doing globally, and how we can work together. It's a tall order when you say that 24/7 ISA is able to assist. Yes, we are. We work across time zone. We've got 110 member countries who are signatories, and it's growing by the day. And we hope someday Indonesia will be a signed state member of ISA as well. We really look forward to it. In terms of how we facilitate and assist is, if you take the report, for instance, it's a great report in terms of its recommendations towards structural changes. When we talk about structure, the first thing you talk is how policy impacts structure. So my fellow panelist, Ms. Feigman, was talking about how policy plays a role. How policy and regulation go towards incentivizing investments. One of those things, if you look at India, is they have been able to incentivize solarization, energy transition to a large extent, and the will behind it, the political will behind it, played a major role. And also, one other thing I've noticed is success in various parts of the world is ascribed to how stakeholders work together. There are scenarios where different stakeholders are treated differently, not consciously, at different times. So the growth and interest, the advocacy and awareness would have to be simultaneous and match the speeds. You can't just speak to the finance sector at one stage and to the community groups differently, to the public sector differently. So if even they can't be in the same room, but at least address the issues and raise the advocacy levels, all at the same time, so you have them all warming towards it. The second is the risk mitigation factor that goes into investments. The fear of putting forward your resources in investment is a major hoop to cross over. Nations do that through how we facilitate. We now have, like the Director General spoke a little while ago, in blended finance modeling, what we do is we provide payment models that will go towards payment guarantee mechanisms, especially boosting the investment and the investor confidence into projects. And then we also look at risk and insurance premiums supported. We raise finances and resources. We closely work with the member states in being able to look policy advocacy, regulatory support, and being able to release reports, crucial reports. Last week at the General Assembly, we had two reports that were released. The World Solar Technology Report that provided up-to-date information on where globally modeling and also investment modeling and transition modeling is happening, and how nations and countries can get and receive information from here. We will be updating these reports. The other report was the World Solar Investment Report. So these reports are crucial. Indonesia is able to learn from that, and we are actively seeking to partner with countries like Indonesia to be able to promote and provide further progress in the energy transition. Okay, so how do you see the progress of solar energy in Indonesia based on your opinion? The Outlook report that we saw today is a great starting point. And if we could look at making that into a roadmap, Outlook starts as a starting point, and now if we could look at a solar roadmap for Indonesia, we have, as ISA has provided solar roadmaps to some of our membership states,
member states. And so we have seen success from there. We are able to support Indonesia. We look forward to working with Indonesia as a partner, as a member state, in being able to assist them with the creation of roadmaps. You know, when you look at progressing transition, on paper it looks like this, 1, 2, 3. It's not that. It's not a 1, 2, 3 process. It's a long, drawn-out process. Because decarbonization, if you take for instance, doesn't happen overnight. It's decades of commitment, decades of willingness, and decades of action. And how we go about doing that is basically we need to allow, work, and progress the level of penetration that you need from renewable sources into your energy practices, for which you need multiple stakeholder buy-in. Like, for example, I have my fellow panelists from PLN. And one of those things which is very important is organizations like PLN are given the kind of control and interest and buy-in so that it becomes their main priority as well, and not just the state, but the state-owned entity also leads it together. And I'm so glad my colleague is here, my fellow panelist is here, showing their commitment to this whole program. And ISEO will look forward to partnering and, of course, having them on member state, as a member state. Thank you. Okay. Despite all of the regulations that we have now, all the regulations, all the incentive that we might have now, what else that we need to improve to reach the point, to maximize the point of solar energy in Indonesia? One of those key things for penetration, the factors, is awareness. How we raise awareness through advocacy. ISEO does organize and help such workshops. For instance, if you take one of the programs that ISEO actively does is bankers awareness workshops. We've trained thousands across the world within our member states where we help raise awareness, facilitate workshops, facilitate training programs, train the trainer master programs, and also making resources available, investments available from other parts of the world. Also raise the awareness to a level from the public sector in terms of what it does to Indonesia, in terms of its regional leadership. If you take G20, for instance, this is a great platform from which they can just pitch in and just grow, show regional and global leadership. Indonesia becomes a global leader, not just in energy transition, but also, like you said, apart from regulation, it also shows regional leadership in being able to showcase, and the first part is willingness, and we are prepared to work with Indonesia on that. Wow, great. Before we talk further about International Solar Alliance, I would like to ask about your opinion towards Indonesia Solar Energy Outlook 2023. Like what we heard before, do you have any other opinion or suggestion related to that? One of those things I noticed was how the report addressed the environmental impacts and what role it can play in the form of GHG emissions. Countries across the world have made major commitments in terms of decarbonization, 2060 or even before that, 2050 or before that. Again, a moment ago I was talking about global leadership. When you talk about global leadership, decarbonization is a great area to work. That's something the Outlook report really presents well. You can use that as a platform to be able to showcase, because today the world wants to see tangible targets being met. There's a lot of talk fests, especially when it comes to global platforms where in the United Nations, UNFCCC, and from places, people would like to speak about what they intend to do, but what has been done and achieved what will be counting. So for me, this report from IESR is a great way to start, and we appreciate the partnership. We'll be signing an MOU later during the day, so we look forward to that. It also provides a pathway for sufficient capacity and capability that exists, which is an assurance. I mean, if out there, there are people kind of doubting and worried about if there's anything that there is enough capacity, and this can help. The report has done a great job there as well. Thank you. Yeah. Mr. Joshua, if we're speaking about G20 as a platform,
next year India will be the next G20 presidency, and we know ISA also the home base. We could say the home base is in India. How do you see this? Does this will really benefit the ISA and the vision to promote solar energy? Thank you. ISA's headquarters is in Delhi. India and France together co-founded the International Solar Alliance, and like I said, we've grown to a 110 member state country. ISA does work closely with all governments, and Indian government is one of them. We're delighted to partner with the government of India with its G20 leadership, and what I see is a great partnership emerging, especially with the renewable energy, because one of the G20 priorities is solarization, as I see, energy transition. So this is a great way for India and Indonesia, but I can only speak from an ISA's point of view. We look at it as a good tripartite support between ISA, the Indian government, and the government of Indonesia to further the agenda of transition for Indonesia. Thank you. We know one of the big point in G20 this year is sustainability, energy. How can you make sure, how can you assure some people or maybe all people in Indonesia that this energy will sustain, all the program will sustain? It's not only the planning, but it will happen in the future. Thank you. I'm sure all of us know this. Necessity is the mother of all inventions. So we are reaching an age where world needs to become sustainable. If we don't sustain our practices, if we don't sustain our livelihoods, if we don't sustain our education, if we don't sustain across our various sectors, we will not be successful. That's the mantra for any country today. You have to live sustainably. You have to not just live, but also practice sustainability, number one. Number two, why do we sustain? We sustain because we want to become resilient. We want to become secure. If your energy has to be secure, if you need energy security, and then the most important thing is to make yourself secure through making yourself resilient. And how do you make yourself resilient? It's basically to sustain. And how long are we going to be dependent on fossil fuels? Fossil fuels are not going to last forever. On top of all the damage the fossil fuels create, we also should be aware that we cannot depend on fossil fuels all our lives. And so one of those things ISA is delighted to support governments is being able to be aware of this. And also one of those things we've seen is the most success is how you tackle the sector groups which are into the exploitation of fossil fuels, and how you work with the governments to be able to balance the support and the subsidies you provide for fossil fuel organizations, and start investing into this, because this is the future. Energy security is the future, and sustainability is the future, and G20, ladies and gentlemen, is the best platform you could start there with. Thank you. Wow. Give a big round of applause to Ms. Henry and Mr. Joshua as our international panelists. Let's move to Bapak Rahmat Mariana. Mr. Rahmat, are you still joining us? Yeah. Okay. Mr. Rahmat, can you hear me? Yeah. Okay. First of all, I would like to ask the same question with you. How do you see the Indonesia Solar Energy Outlook 2023, like what we've seen just now? Okay. Is it okay if I answer the question in bahasa? Boleh. Okay? Boleh. Yeah. Kita diskusi dalam bahasa aja berarti Pak Rahmat ya? Ya, Oke, boleh. Silahkan Pak Rahmat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan kami mengucapkan selamat kepada tim dari IESR yang telah dapat menyelesaikan outlook dari bagaimana kita memanfaatkan tenaga surya sebagai salah satu sumber energi
Dan melihat dari sisi letak geografis Indonesia sendiri yang terletak di daerah Khatulistiwa dan dari sisi keberadaan energi matahari juga ini cukup dominan, dan pemanfaatan itu juga sampai dengan saat ini masih relatif sedikit, sehingga dari sisi bagaimana kita melakukan upscaling di energi terbarukan yang pada saat ini Indonesia mengandalkan kepada sumber daya air, kemudian juga panas bumi, di mana di masa-masa yang akan datang dengan tingkat ataupun harga daripada solar yang semakin menurun, kemudian juga backup daripada intermitensi dari solar juga bisa diatasi dengan baterai ataupun bisa dengan pump storage ataupun dengan hidrogen. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya tren teknologi dari sisi harga menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan sumber energi yang lain, dan bagaimana kita melakukan penyediaan energi khususnya kepada masyarakat berbasiskan kepada energi terbarukan, khususnya untuk yang berdasarkan sumber energi daripada solar. Dan tentunya juga kami nantinya juga akan mempelajari lebih lanjut daripada outlook tersebut, dan memang ini juga sangat penting bagi kami sendiri yang saat ini sedang menyusun beberapa dokumen perencanaan, khususnya untuk yang di jangka panjang dan menengah jangka panjang sampai kurun waktu 2045, di mana salah satu strateginya adalah terkait dengan transisi energi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas pandangannya. Saya ingin menanyakan selanjutnya adalah, kita tahu ya Pak, berdasarkan data penggunaan listrik meningkat, apalagi 2 tahun terakhir Pak, semenjak semuanya sudah dilakukan secara hybrid, online, baik kerja maupun belajar, semua sudah dilakukan dari rumah. Lantas apa Pak yang dilakukan oleh Bappenas dalam rangka menyediakan ketersediaan listrik yang memadai di seluruh Indonesia? Kita berbicara secara general terlebih dahulu Pak, listrik secara general. Nanti setelah itu baru kita bahas bagaimana penyediaan listrik dari energi solar. Silahkan Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan memang untuk penyediaan listrik sendiri sebenarnya bisa dikategorikan untuk yang kasus Indonesia sendiri saat ini memang masih didominasi oleh fosil ya, di mana fosilnya utamanya daripada batu bara, dan dari sisi bauran di pembangkitan ini masih kalau melihat dari sisi baurannya sekitar 13%. Kalau misalnya melihat dari sisi kapasitas terpasang daripada energi terbarukan, ini memang dilihat dari sisi data ada di sekitaran 15%, dan tentunya dengan komitmen untuk bisa mencapai target baik itu yang telah disampaikan di dalam UN, kemudian juga Paris Agreement, dan untuk jangka panjang terkait dengan net zero emission, tentunya juga peranan bagaimana kita bisa menyediakan tenaga listrik yang istilahnya yang andal, kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Ini juga lambat laun harus digantikan dengan sumber energi terbarukan. Dan memang untuk yang pemakaian listrik sendiri secara mayoritas ini ada di Pulau Jawa. Dan kalau melihat dari sisi cakupan ataupun rasio elektrifikasi ini hampir mendekati sebenarnya
ke 100% ataupun masih menyisakan sekitar 0,5% lagi, utamanya di daerah Papua, Papua Barat, dan NTT, dan tentunya juga ini bagaimana kita bisa melakukan elektrifikasi dengan skala kecil menjadi salah satu tantangan ke depan supaya bisa memberikan layanan listrik dengan kualitas dan kuantitas yang memadai pada masyarakat. Mungkin itu yang sebagai respon. Menarik Pak Rahmat, ini tadi Pak Rahmat menyebutkan tentang sedang menggapai wilayah-wilayah terpencil nih Pak, Papua Barat, NTT untuk bisa menyalurkan listrik ini. Tapi apa Pak sebenarnya tantangan terbesar hingga akhirnya sampai di tahun 2022 ini masih ada daerah yang belum terkoneksi ataupun belum terhubung dengan listrik? Dan bukankah bisa dibilang berarti lokasi-lokasi tersebut seharusnya menjadi potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan di sana? Kalau kita ngomongin NTT Pak, NTT kan kita tahu ya lebih panas daripada Jakarta. Harusnya solar energinya lebih bisa maju Pak di sana, lebih bisa cepat berkembang di sana. Bagaimana menurut Pak Rahmat? Ya, memang kayak sih prioritas khususnya untuk yang bagaimana kita bisa melistriki daerah-daerah yang belum teraliri, dan dari sisi tantangan, dari sisi lokasi sebenarnya yang cukup menantang di Papua dan Papua Barat dan NTT, dan tentunya juga ini perlu dilakukan intervensi secara bersama-sama, kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan, dan khusus daripada sisi pemerintah sendiri melalui Kementerian SDM juga sudah dilakukan beberapa upaya untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi terpencil tadi dengan abdal ya, mungkin sekitar alat pengisi daripada listrik yang mungkin dari sisi kapasitas masih sementara ataupun masih relatif kecil, dan tentunya juga ini ke depan menjadi PR bersama bagaimana kita melakukan penyambungannya. Kalau misalnya tidak mungkin dilakukan dengan penyambungan ke grid, tentunya bisa dilakukan dengan microgrid yang bisa memberikan layanan yang lebih baik. Dan beberapa pilot project juga telah kami lakukan dengan bantuan beberapa negara donor, kemudian juga dari beberapa multinational development banks juga, Bapak dan Ibu ya, terkait dengan ini bagaimana kita bisa melakukan piloting khususnya untuk penyediaan listrik secara microgrid dan berkelanjutan, dan ini pendekatannya memang tidak harus ataupun tidak hanya cukup dari sisi supply-nya saja, dan tentunya ini harus berbarengan dengan dari sisi peningkatan permintaan daripada masyarakat sendiri untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang lebih produktif, sehingga demand daripada listrik juga semakin meningkat, dan dari sisi skala ekonomi tentunya juga ini bisa memberikan kenyamanan ataupun kepastian bagi para investor untuk bisa melakukan investasinya apabila memang itu bisa dilakukan oleh investor. Jadi pendekatannya dua sisi, dari sisi supply dan dari sisi demand, dan tentunya juga ini memerlukan intervensi ataupun kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya dari sisi penyedia listrik saja, tetapi dari sisi pengembangan masyarakat juga, itu yang memang perlu didekati dari kedua sisi tersebut. Oke, baik Pak Rahmat, kami ucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana dulu Pak Rahmat, nanti di akhir sesi kita akan buka Q&A. Saya ingin ke Pak Dewanto dari PLN. Halo Pak, selamat siang. Oke, kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia aja berarti ya Pak ya. Oke.
Pak, ini kita butuh konfirmasinya nih Pak, beredar kabar nih Pak. Kalau misalkan penggunaan renewable energy ini berdasarkan media-media ya Pak, renewable energy ini akan mengurangi profitabilitas dari PLN. Lalu juga ada banyak berita yang mengabarkan kalau misalkan PLTS atap ini hanya dibatasi 15% dari total electricity capacity yang diinstal oleh PLN, dan ini sebenarnya nggak inline dengan Permen nomor 26 tahun 2022. Nah, pertanyaannya di sini adalah sebenarnya bagaimana PLN merespon perkembangan energi ini, perkembangan solar energi ini, tenaga surya ini. Apa responnya, apa upaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan ini sebenarnya Pak? Biar miskomunikasi atau misconception yang ada di masyarakat bisa sirna nih Pak. Silahkan Pak Dewanto. Izin Pak Dewanto ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Respon PLN, kita tetap semangat, tetap baik melihat perkembangan renewable sekarang. Sebagai informasi saja, di akhir tahun ini sampai awal tahun depan, insya Allah kita akan melelang hampir 1 gigawatt. Hampir 1 gigawatt. Saat ini tim kita sedang menghitung, mengkalkulasi karena ada based on RPTL, kita akan laksanakan itu. Dan kami optimis semester 1 2023 kita bisa proses lelang 1 gigawatt, around 1 gigawatt. Itu komitmen kita. Jadi kalau ngomong profitabilitas, itulah yang terjadi. Gak bisa saya ngomong profit atau tidak, tapi itulah yang terjadi. Dan kami akan lakukan itu. Artinya kalau secara company kami melihatnya sampai saat ini komitmen itu ada, artinya perusahaan PLN juga masih ada. Kondisi existing PLN masih ada dan kita akan lebih dalam lagi dalam pelaksanaan renewable karena misi dari direksi yang sekarang, visinya adalah, misi dan visinya adalah bagaimana efektivitas implementasi pelaksanaan renewable itu lebih meningkat dengan kontribusi subholding. Jadi selama ini nanti dalam pergerakannya PLN tidak bisa sendiri. Kita akan selalu dibantu oleh private, kemudian anak perusahaan kita atau sekarang subholding, kemudian dari pemerintah. Jadi aturan pemerintah sudah ada, Perpres nomor 112, kemudian juga ada peraturan pemerintahan lain, dan di Perpres 112 itu Presiden sudah menginstruksikan bahwa setiap pemerintah daerah dan kementerian harus memberikan insentif berupa apapun sesuai bidangnya masing-masing, 1 tahun ke depan harus sudah berjalan. 1 tahun ke depan berarti dari tahun? Dari tahun 2002 setelah SK Perpres ini diterbitkan, 1 tahun ke depan sudah harus dilaksanakan, itu instruksi Presiden. Artinya kami menyambut baik posisi atmosfer bisnis yang ada ya, karena PLN tetap berbisnis. Di samping PLN punya mandatori atau kewajiban untuk melistriki daerah-daerah terpencil dan artinya daerah-daerah yang padam di Indonesia harus kami listriki. Sebagai contoh komitmen kita ada program di daerah terpencil namanya program konversi energi. Jadi selama ini kita melihat di daerah-daerah terpencil tersebut beroperasi PLTD, kita mencoba untuk melakukan penetrasi PV dan baterai di daerah tersebut. Saat ini ada 183 lokasi yang sudah berjalan proses procurement-nya adalah batch pertama, ada 36 lokasi dan saat ini sedang proses negosiasi. Artinya komitmen PLN terhadap proses pengembangan EBT sampai daerah-daerah terpencil pun kami akan tetap lakukan. Sebagai contoh, karena harga fosil saat ini sangat dipengaruhi oleh
kurs dolar, kemudian transport yang cukup jauh. Bisa dibayangin aja kos PLTD bisa mencapai Rp10.000 per kWh di satu lokasi. Ternyata setelah dicek memang ongkos transportnya menuju daerah memang tinggi. Itulah kewajiban PLN. Itulah kewajiban PLN sampai di ujung-ujung negeri ini harus kami listriki. Kemudian improvement apa yang kita bisa lakukan? Kita mengundang private untuk melakukan kerjasama di daerah-daerah tersebut untuk melakukan pengembangan renewable dengan PV dan baterai saat ini. Di publik kami dapat informasi bahwa pihak swasta tidak tertarik. Pihak swasta tertariknya hanya posisi-posisi yang on grid. Kalau on grid jelas tidak hanya swasta saja, PLN pun juga tertarik gitu ya. Tapi kan ini harus berbagi Pak. Kontribusi listrik itu harus berbagi dengan pihak swasta. Kami tidak menutup hal itu. Ternyata setelah kita buka program dediesel lelang, batch 1, itu lebih dari 3 peserta yang ikut di batch 1 tersebut. Batch 1 terdiri dari klaster Jawa, Madura, dan Bali, 1 klaster Kalimantan. Artinya apa? Artinya kita akan buka batch 2 dan batch 3, karena totalnya ada 8 klaster. Batch 2 ada 3 klaster, batch 3 ada 3 klaster lagi. Ya akan kita mulai di akhir tahun ini, harapannya begitu. Saya juga baca nih Pak, informasi kalau ini informasinya lebih positif. Jadi para customer ini bisa ekspor 100% listriknya ke PLN. Para pengguna ini ya Pak, PLTS atap itu akhirnya dia bisa ekspor 100% penggunaan listriknya ke PLN dan ini akhirnya mengurangi tagihan listrik pelanggan tiap bulannya. Berarti ini bisa dikatakan salah satu bentuk dari support PLN. Seperti itu atau gimana Pak? Ya jelas. Jadi memang kalau saya melihatnya bisnis itu timing. Ya. Saat ini kita belum selesai FTP. Ada PLTU yang akan COD di tahun 2024-2025. Bahkan mungkin ada beberapa yang 2026. Itu fosil. Pegawai saya juga pelanggan PLN. Kebetulan saya belum pasang rooftop. In the next mungkin saya pasang rooftop. Ya. Karena itu adalah komitmen sebagai warga negara juga, keinginan warga negara juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan renewable energy di Indonesia. Dan itu tidak boleh kita halangi, nggak boleh. Maka kita mensupport dengan beberapa regulasi, dengan mengatur. Masalahnya kan bukan pihak pelanggan ya. Kalau pihak pelanggan ada sebagian kecil pelanggan kita yang menggunakan rooftop. Ada pihak-pihak yang kurang sabar dalam mengimprove rooftop ini dalam penetrasi. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak diatur atau tidak di-arrangement dengan baik, maka negara yang akan mengalami kerugian. Artinya ada banyak hal kompensasi yang akan diberikan PLN. Jadi memang saya katakan timing itu adalah resultan dari kepentingan PLN sebagai own state, represent dari negara, dan pelanggan yang memiliki hak untuk menghemat energinya dan mengembangkan renewable energy. Gitu. Oke, baik kalau gitu sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan untuk keempat panelis kita di My First Dialogue hari ini. And to close the discussion, I would let all the audience to give the question to our panelists. Okay, please from table 6. Can anybody help? Wait, somebody will pass you the microphone. Okay. Please mention your name and your company, and the question will be given to which panelist? Yes, I'd like to address the representative from PLM. My name is Mark Ricard. I'm from the United States, from the solar industry. PLN talks about supporting rooftop solar, and there's been decrees
and you talked about being able to sell 100% back. But at the same time, today, PLN is undermining the rooftop solar market by not allowing 100% capacity. In fact, limiting it to only 10 to 15%. And constantly PLN talks about supporting solar, but at the same time, you're undermining solar in Indonesia. Why? Oke, itu kurang lebih pertanyaannya sama seperti saya Pak. Kalau beredar informasi nih kan, kapasitas sebenarnya yang disediakan 100%, tapi ternyata yang diizinkan hanya 15%. Kenapa Pak undermining tersebut terjadi? Silahkan Pak. Thank you for your question, Pak. I think one of hot topic is rooftop, I think, in this today. So I will explain to you. I think I already explained before that. Rooftop is born. Born is like. Bapak boleh jawab dalam bahasa Indonesia, nanti bantu ditranslate karena ada mesin translate. Silakan. Jadi rooftop itu seolah lahir mendadak. Itulah disruption, Pak. Kami melihat bahwasanya pengembang renewable itu yang pertama adalah utility, karena kami bergerak di utility. Kemudian yang kedua, kami melihat rooftop ini ada potensial hal yang harus kita akomodir, karena itu adalah komitmen kita terhadap PLN dalam hal ini dalam pengembangan renewable. Bagaimana kita melihat pengembangan renewable itu sebagai komitmen PLN? Kami melaksanakan RUPTL 2021-2030 yang terstate di situ 51% adalah renewable energy. Di samping itu, dalam pencapaian 23%, kami juga mengakomodir rooftop. Rooftop ini adalah hak pelanggan, 100% hak pelanggan. Tapi kami melihat sistem kami, sistem yang saat ini existing, kami perlu melakukan beberapa pengaturan, bukan mengurangi, bukan mereduksi, mengurangi hak dari pelanggan untuk pengembangan rooftop, bukan. Kami lebih cenderung untuk melihat, kami mengakomodasi, kami mengatur untuk sementara waktu dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi kami optimis, ke depan akan ada way out bagaimana rooftop ini akan berkembang dan akan berkontribusi bersamaan dengan renewable utility yang lain. Jadi itu Pak policy dari government saat ini. Oke, thank you. Let's move to other question. Oke, please dari meja 4 silahkan. Okay, thank you. I'm Dr. Kadiman from METI. My question is how to synergize the IESR's roadmap and Indonesian government roadmap, regarding the solarization and energy transition. Why? Because IESR has one roadmap different with government, and then IRENA has one, is different, is roadmap, Indonesian government. I think many differences, to how the government, Indonesian government adopts this is IESR roadmap too, but how to make this synchronize. This is very important, Thank you very much. Pertanyaan untuk siapa Pak? Mr. Joshua? Mr. Joshua is okay. Mr. Joshua. Okay, how to synchronize the differences between the roadmap that IESR have and the roadmap that government have? Because some people and Bapak see that it's quite different, but how can these differences working together? Great question. One of the first things we do, and this just shows, questions as these shows the willingness of
the various groups that are wanting to come together, and that's the starting point. The way you resolve that is dialogue, and that's exactly what we're doing today. Dialogues help, but the dialogue shouldn't turn out to be talk fests. It has to be meaningful. And how does it carry meaningful is when you get the buy-in of everybody in here. I'll go back to the example of rooftop. Your reports would talk about the penetration of rooftops. I mean, internationally, rooftop is a very popular model, extremely model. But let me say one thing. In populous nations, rooftop is always a challenge. And you heard our Director General speak a little while ago. One of the challenges for large countries with large populations is the availability of space. So when there is an issue like that, that's a point of difference. The government wants to take it in one direction, and reports will point out to another direction. Engagement with the government would be very important and very crucial. And that's where organizations like ISA play a major role in bridging the gap between the ground reality and the ambitions of the public sector. And so what we do is these workshops that we conduct, the training programs we conduct with the public sector working groups, help the public sector understand, the politician understand the reality, ground reality. How does a politician operate? The politician operates from what information is provided to them. And so the information that goes to the desk of the politician or the state sector, state-owned enterprise leadership has to be real time and fair and reasonable and straightforward information that's right from the market. It's probably a bitter pill to swallow, but it has to be swallowed. Because when you swallow, when you work together, you're able to move forward. One of those things ISA is working with countries is if you can't go rooftop, the difference is then we are looking at models like floating solar. I mean, there are a lot of questions about floating solar today, including the environment impact, et cetera, et cetera. But how we do it is through dialogue, and ISA is more than willing to help through its member states to bridge the gap between the reports and the government. So one last thing I'd like to say is these reports they say the ground reality, and the ground reality should be used not as a threatening factor, but as something that will raise awareness and advocacy among the state sector. Thank you. Okay, thank you. Cukup Pak, siap, terima kasih. Is there any other question from offline? If there's no other question, I will move to the question from online. Okay, I will start to Miss Henry. We have a question from, it's not written here. Okay, it's no problem. Incentives and strong regulations on coal phase. How it is common in Europe to support RE deployment. Do you think Indonesia is on the right track with existing regulatory framework? What do you think about this, please? That's a very daring question. Is it working? Yes. No, I think Indonesia is on the right direction, but I think maybe the direction and the speed could be faster. I mean, as I tried to say before, I do see a bit of mixed signals coming from Indonesia, and I also see a bit of missed opportunities because, I mean, for example, I mean, as you well know, one of the main drivers for clean energy transition is really the implementation of the Paris Agreement, the goal of setting nationally determined commitments and so on. Indonesia has just come forward with an enhanced NDC recently, and I think there is a bit of a missed opportunity in terms of how the energy sector can contribute to these Paris goals. There's a very big focus here on the forest and land use sector, which is of course also very, very good, but I think the energy sector could be much more strongly integrated into something like the NDC. It could send a great signal to the international community, and I think that would be really helpful with a lot of other processes. You probably also know that there is negotiations ongoing on what we call a just energy transition partnership with Indonesia, where the whole global community stand ready to cooperate with Indonesia on this energy transition. But I think they are expecting, the global community is expecting some very clear signals. So, Yeah. so yes, on the right track, but stronger signals and higher speed. Yeah, okay. Semoga bisa menjawab to whoever asking this question. I'm so sorry because it's not written the name. Okay, the next question I would give to Pak
Pak Rahmat, ini ada pertanyaan dari Emos Ginting, Master Teknik Energi Student. What can Indonesia can do to secure the technology? For instance, R&D. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengamankan teknologi? Salah satunya adalah R&D and supply chain sector. To be sustainable in Indonesia, agar supply chain ini bisa lebih berjalan jangka panjang di Indonesia. Saya berpikir Indonesia sedikit lambat karena pondasi dari teknologi, supply chain, dan investment itu masih perlu untuk dikuatkan. Bagaimana pandangan Bapak nih? Saya ingin ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Dan memang secara ekosistem untuk yang pengembangan energi terbarukan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dari sisi pemerintah tentunya juga ini akan berperan sebagai regulator, kemudian juga sebagai penentu daripada arah kebijakan, dan beberapa hal juga tentunya perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana meningkatkan kelayakan ataupun bisa juga dengan menurunkan tingkat risiko daripada berusaha untuk energi terbarukan. Dan ini tentunya juga memerlukan dari sisi komitmen daripada pemerintah sendiri, baik itu terkait dengan penyusunan ataupun penetapan daripada target energi terbarukan, kemudian juga penentuan harga dan subsidi, kemudian juga insentif secara efektif dalam, kemudian juga dari sisi proses penyiapan daripada proyek. Itu yang salah satu sisinya dari sisi pemberian pemerintah. Dan kedua tentunya peran daripada bisa akademisi ataupun universitas yang tentunya juga ini memiliki kompetensi khususnya di dalam mengembangkan inovasi dari sisi teknologi, bagaimana mencari solusi yang lebih baik kepada pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk yang penyediaan energi berasal dari energi terbarukan. Dan kemudian pemangku kepentingan lain yang tidak kalah penting juga dari sisi badan usaha. Ini yang tentunya juga akan menjadi tulang punggung di dalam melakukan implementasi. Dan terakhir dari sisi masyarakat juga yang perlu lebih disadarkan lagi untuk bisa lebih banyak menggunakan energi-energi yang bersumber dari energi terbarukan. Dan tentunya dengan kolaborasi keempat pihak ini, utamanya yang kalau misalnya diarahkan kepada sisi penguasaan teknologi, tentunya peranan kepada akademisi, para ahli, kemudian juga universitas itu juga perlu lebih ditingkatkan lagi. Dan dari sisi ketepatan implementasinya tentunya juga ini perlu disinergikan dengan kebutuhan industri yang dari sisi badan usaha. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Semoga menjawab pertanyaan yang masuk. We go back to Mr. Joshua. We have another question for you. Financing is always a big question for RE deployment, including solar. How does ISA help facilitating financing between members and signatories and also global organizations, and how Indonesia can take the most benefit of it? Thank you, moderator. Very interesting question again. When you talk about financing and you say it's a big question, so we'll break that question. So let's say, why is it a big question? Why financing is a big question? It's a $1 billion question. Today we at ISA say it's a $1 trillion question. And the reason that is, question is the fear factor. You know, why does one industry thrive so well while the other is left high and dry?
And the issue is here. The answer lies in the minds of the investors, in the minds of the sector groups, the public sector, in the minds of people who matter to that industry. So when someone is assured of the return on investments, they go full flow to be able to invest into that business. The more the investment, the better the outcomes are. So to be able to facilitate it, what ISA does, it goes to the core of the issue. The core of the issue is to tackle that fear and the fear of risk-taking in the minds of the investors. I'll give an example. One of ISA's mission is for its member state countries to raise $1 trillion by the year 2030 to facilitate issues like this. And I said, we recently last week, as the Director General said, we have passed through a program called SolarX, which will help models like blended finance, which will go towards payment guarantee mechanism, which removes the fear or the risk factor from the heads of the investors to be able to go and try. You know, Africa has, for example, has the biggest need, yet, in the whole world, yet, it's 100th, if you go to see roughly, in terms of the investments that have gone. The bulk part of investments have gone into rest of the world. China, for instance, is doing way, way higher in terms of its businesses. The reason is, of course, you have regulation, you have policy frameworks, but you also simultaneously work with the investment groups to be able to raise that fear out of their mind, that big question out of their mind, by providing input, governments providing input into the investor groups and remove the risk factor by doing payment guarantee mechanisms. Also, insurance premium, support towards insurance premiums, so they're able to invest into business without the fear of losing. For instance, you know, you could get various calamities which would come in the way of your investment, or there could be some sudden war or, you know, acts of terrorism and things like that. So there are a lot of fear factors that go into the investor's mind, and these would actually help. So that's how ISA works with its member states. Thank you so much, Mr. Joshua, for the answer. And we still have one question for Ms. Handri and Pak Rahmat. Let's start with Ms. Handri. The dynamics of solar technology and policy is very high. Regulations and development planning, on the other hand, sometimes could not keep up and require a very careful considerations. And this hampers solar deployment. Any thoughts on how to solve the challenge? How does EU country deal with this? And how Indonesia's development planning should be conducted? Let's start with you, Ms. Handri, please. Okay, thank you very much. So at least I can tell you how it works in the EU, and maybe we can learn some lessons that could be useful for Indonesia. So, you know, the European Union sets really overarching targets. So, I mean, targets for renewable energy, targets for coal phase out, all of these kind of things are set at the overall EU level. But then really how to implement them are up to the individual EU countries. And I think that model can also be useful here because, of course, the situation is not the same in Java as in Kalimantan, as in some of the other islands, smaller islands far east. And I think that's actually where solar is a great tool because it's so flexible. You know, it's something that can be cost effective for a very small population. It can be rooftop solar, as we've heard. It can be for a larger community. So I would say that, again, Indonesia in the national planning could really strengthen these targets and could make it somehow mandatory for the different regions to find their own best solution to implement them. So to find the most cost-effective way, maybe some parts is better to do wind, or more wind and less solar, maybe some parts another way around, but really to set the clear direction and then let the regions take over the implementation. Set the clear direction and let the region take over the regulations. Okay, let's move to Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah ada tanggapan dari pertanyaan yang sama, Pak? Boleh. Terima kasih atas pertanyaan tadi yang jadi memang yang pertama di dalam
penyusunan dokumen kajian, background study yang bisa berasal dari dalam negeri sendiri ataupun dari sisi best practice yang dilakukan oleh global, yang tentunya juga ini diharapkan di dalam dokumen-dokumen tadi telah merefleksikan teknologi-teknologi ataupun pendekatan-pendekatan terkini yang diakui secara global namun bisa diterapkan secara domestik. Dan berikutnya lagi tentunya juga dokumen-dokumen perencanaan tadi juga harusnya memiliki fleksibilitas di dalam proses implementasinya yang dimungkinkan dengan adanya masukan-masukan ataupun inisiatif-inisiatif baru yang tentunya juga ini kalau melihat dari sisi teknologi, perkembangan teknologi juga terkadang bisa kita prediksi dan ada beberapa hal perkembangan teknologi yang berkembang lebih cepat daripada perkiraan semula. Jadi dari sisi fleksibilitas itu yang harus kita buka ruang dengan adanya inisiatif baru, dan tentunya juga dari sisi implementasi perlu dilakukan pembagian yang selektif, mana-mana yang bisa dilaksanakan ataupun dibiayai oleh swasta, kemudian juga oleh BUMN termasuk dari PT PLN, dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah apabila tidak dimungkinkan dari sisi visibilitas badan usaha untuk melakukan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dewanto ini Pak. Ada pertanyaan masuk Pak. Bagaimana proses lelang PLTS batch berikutnya? Apakah melalui EPROK ESDM atau EPROK PLN? Lalu bagaimana dukungan regulasi untuk masyarakat yang mau mengimplementasikan solar panel tanpa PLN? Apakah bisa nih Pak? Apakah ada potensi pelanggaran hukum secara pidana atau perdata? Nah, boleh. Kapan PLN akan melakukan tender terbuka untuk PLTS skala utility kapasitasnya di atas 10 MW dan di mana? Mungkin boleh satu-satu Pak, kita bahas dari lelang PLTS dulu. Ini melalui EPROK SDM atau EPROK PLN Pak, silakan Pak. Jadi kita untuk lelang PLTS batch berikutnya kita menggunakan EPROK PLN. Jadi kita menggunakan prosedur yang ada di PLN, bukan EPROK-nya SDM. Oke. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya. Dukungan dan regulasi masyarakat. Jadi untuk masyarakatnya menggunakan rooftop, pertanyaannya apakah bisa lewat tanpa PLN? Jadi di regulasi disebutkan bahwasanya PLN itu sebetulnya hanya melakukan verifikasi. Verifikasi? Verifikasi, regulasi ya kalau saya salah ingat. Tapi tidak membuat atau tidak menyetujui, tidak setuju, tidak setuju. Tapi kami memverifikasi usulan dari pelanggan. Pertanyaan lanjut, apakah ada potensi pelanggaran hukum? Mungkin yang lebih tepat menjawab adalah pembuat regulasinya sendiri, yaitu dari Kementerian SDM. Apakah itu berdampak, ada hukum perdata atau pidana. Jadi kami, PLN dan pelanggan itu posisinya sebagai objek pelaksana. Jadi ada dua kepentingan bisnis. Jadi PLN juga berbisnis listrik, pelanggan pun juga berbisnis listrik karena ingin menghemat pemakaiannya. Jadi perlu wasit di situ. Wasitnya adalah regulator, dan pertanyaan tadi yang bisa lebih tepat menjawab adalah dari regulator. Regulator, baik. Ya. Kalau misalkan PLN akan melakukan tender terbuka PLTS skala utility di atas 10 MW. Iya, ada beberapa PLTS di Jamali yang akan kita lelang ya. Kita lagi persiapan karena memang ada peraturan baru Perpres yang mengatur tarif. Itu benar-benar kita harus menyesuaikan tarif karena kita harus fulfill regulasi terkait tarif. Ada beberapa PLTS di Jamali yang mungkin saya sebutkan saja, rencana PLTS yang sudah ada di OPTL semua, yang akan kita proyeksikan COD tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. PLTS Banten 50 MW,
kemudian ada PLTS mounted, sama-sama mounted, Indramayu 100 MW, kemudian PLTS Jateng 50 MW. Dan lewat anak perusahaan kita ada beberapa PLTS floating tadi sudah disampaikan pada waktu presentasinya IESR, ada kita menugaskan anak perusahaan PLN di mana perlu dicatat anak perusahaan PLN ini akan melakukan lelang mitra strategis dalam pengembangan proyek tersebut. Seperti Karangkates 100 MW floating PV akan ngikutin pendahulunya yaitu Cirata yang 145 MW. Kemudian Gajah Mungkur insya Allah 100 MW. Dan saat ini yang lagi berproses adalah PLTS floating Saguling 60 MW yang sudah berjalan prokuremennya. Kemudian PLTS di Sumatera Singkarak 50 MW. Jadi ada di samping yang large scale, kami juga ada di atas 10 MW apabila di compound, disatukan. Misalkan di Nusa Tenggara Barat kita ada 2 kali 5 MW, di Nusa Tenggara Timur kita ada 2 kali 5 MW, kemudian di Morotai kita sekitar 10 MW. Jadi banyak proyek yang akan kita persiapkan untuk prokuremennya. Diharapkan nanti di tahun semester 1 2023 kita sudah bisa melakukan sebagiannya untuk mengundang peserta lelang. Jadi seperti perlu kami tambahkan informasi, untuk peserta lelang seperti Bapak dan Ibu semua sudah ketahui, bahwa peserta lelang harus menjadi shortlistnya PLN terlebih dahulu, menjadi DPT, daftar penyedia terseleksi, khusus PLTS yang kami lakukan, dan otomatis setelah lolos seleksi DPT, karena ini merupakan proses prakualifikasi, kami akan mengundang secara otomatis apapun lelang yang akan kami laksanakan. Dalam hal ini konteksnya adalah PLTS. Kami akan mengundang otomatis, terserah dari DPT, perusahaan mau berminatnya di procurement yang PLTS yang mana. Okay. Saat ini kita jumlah DPT sudah lebih dari 150 perusahaan. Artinya bahwa sudah cukup banyak menarik company untuk invest di pengembangan renewable di Indonesia melalui proses procurement yang dilakukan oleh PLN. Mungkin demikian. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Dewanto sudah bantu menjawab pertanyaan yang masuk. And the last question to all panelists is, do you think changing Indonesia's electricity market structure, for example, market-driven electricity price, can help renewable to penetrate further in the energy mix? Let's start with Ms. Henry. To all panelists, please give me a very short and brief answer and add your closing statement to it. Let's start with Ms. Henry. Okay, the short reply is yes. That's at least the experience that we have in the European Union, that this market structures and the market-driven prices is a very efficient tool. And if I can supplement that, it's not the only tool. It's we need to complement this with policy, as I've said, but also with financial incentives. You can set up incentive schemes for rooftop solar rollout, for example. You can make sure that you can incentivize energy efficiency. You have to do a lot of things at the same time. So I would not say there's one bullet, that's not one solution that fixes everything, but this is a very important part of the solution. And then I wanted to add just one thing that I forgot in my first statement is that as you do this rollout of solar, which I think is really the future, you have to think already now about the whole circular economy of this solar panels and so on. The solar panels are produced with a large number of chemicals, metals, etc., etc. And I think
part of the solutions that we need to think about, and coming back to the R&D question, is also how do we deal with the waste that comes from these solar panels once they can no longer be used, and so on. And there, I think actually, I think ISA has worked on this, and other countries maybe as well. But I think there's a big role for somebody like Indonesia to build this into your future. Okay, thank you very much, Ms. Hendry. Please give a big round of applause to Ms. Hendry. Thank you. Next, Mr. Joshua, please. Thank you. I totally agree with my fellow panelists, the EU member representative. It is just not one solution. It is a major solution. Market restructuring does help. But like my colleague said, it also depends on willingness from the various stakeholder groups. One of those things is for any state is to obtain and get the collective buy-in of all stakeholder groups. If there's a commitment from all sector groups, then it's a lot easier and quicker and faster. And the third is, someone spoke about supply chain. One of the successes of certain countries has been because they've got local manufacturing base. So increase your local manufacturing base, you need to have an investor-driven, manufacturer-driven economics into this segment. So that is also another secret to a quick, rapid growth in the business. Thank you. Wow, thank you very much, Mr. Joshua. Please give a big round of applause to Mr. Joshua. The next one, please, Mr. Pak Dewanto. Silahkan, Pak Dewanto. Ya, kami mempercayai itu ya. Artinya bahwa market driven itu akan memberikan peningkatan dalam renewable penetrate. Saat ini kami menilai Green RPTL itu baru dimulai Oktober 2021. Kami masuk fase starting. Ya. Artinya dari RPTL yang kami susun sampai dari pemerintah susun 2030 sudah mengarah beberapa, termasuk di dalam PLN sendiri sudah melakukan transformasi dalam bisnis. Kami percaya bahwa ke depan penetrasi renewable akan menjadi lebih masif, dan sudah barang tentu fosil akan di-mixing, ya, bukan di-change. Saya berpikir fosil akan di-mixing secara sempurna dengan penetrasi renewable energy. Mungkin itu komen dari saya. Oke, baik, terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya juga untuk Pak Dewanto. Dan terakhir kami persilahkan kepada Pak Rahmat, boleh untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan closing statement-nya sekalian. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan respon sama dengan para panelis yang lain. Memang ini juga perlu diantisipasi ataupun bisa dilakukan ya untuk yang market driven, dan pendekatannya juga tadi perlu dilakukan secara holistik keseluruhan, mengingat dari sisi pasar juga di pasar di Indonesia sifatnya majemuk, jadi bagaimana intervensi yang komprehensif itu bisa dilakukan dalam meningkatkan penetrasi daripada energi terbarukan. Dan khusus untuk yang energi terbarukan dari solar sendiri yang bersifat intermittent, tentunya juga ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam mendukung kebutuhan untuk yang energi. Tadi disampaikan oleh rekan dari PT PLN terkait dengan bauran dengan sumber energi yang lain. Dan tentunya juga tidak kalah penting kalau misalnya itu dilakukan di daerah-daerah yang memang tidak dimungkinkan adanya bauran energi yang lain. Tentunya peranan daripada penyimpanan energi untuk bisa mengatasi intermitensi daripada solar ini bisa diatasi ya, bisa dengan baterai ataupun dalam saat ini juga sedang dilakukan proses piloting oleh salah satu perusahaan HDF, di mana dicoba untuk bisa dikombinasikan antara solar, kemudian juga baterai, dan
hidrogen yang tentunya juga ini akan sangat bermanfaat untuk bisa melistriki daerah-daerah yang sifatnya perlu terhubung secara microgrid. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan juga untuk Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Ladies and gentlemen, we heard a lot of ideas, insight from Ms. Henry. We learned about how EU create regulations. From Mr. Joshua, we heard a lot of insight. We learned about how ISA promoting solar energy. Dari PLN kita sudah dengarkan bagaimana supportnya untuk pertumbuhan renewable energy ini, khususnya untuk solar, dan dari Bappenas terkait regulasi, bagaimana pendukung dan mendukung electricity, ketersediaannya menjadi merata di seluruh Indonesia juga sudah kita dengarkan. Intinya adalah proses untuk menuju renewable energy ini terus digaungkan, terus dilakukan, dan perlu adanya kolaborasi baik internal maupun eksternal, dan sesama internal terkait regulasi, daerah, pusat itu juga diperlukan. Karena ini bukan kerja satu negara sendiri saja, bukan kerja satu perorangan saja atau organisasi, melainkan ini adalah hal yang perlu benar-benar untuk dilakukan bersama-sama. Karena mengutip from Mr. Joshua, he said, sustainable to become resilient and secure. Ini yang paling penting, ini yang the most important thing. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Henry, Mr. Joshua, Pak Dewanto dan juga Pak Rahmat. Thank you for joining us, and the show I will pass back to Reinhard. Please welcome Reinhard. Once again, applause for the high-level dialogue. It was a very great dialogue. Thank you very much to the moderator, Shafinas Nahyar, and thank you once again to all the panelists. Pak Dewanto, Vice President Aneka Energi PLN, thank you very much. To Pak Rahmat Mardiana, thank you very much. And to Mr. Joshua and also Ms. Henriette Forgeman, thank you very much for very great discussions. And ladies and gentlemen, we are now moving to another agenda. That is the MOU signing between ISA and IESR. And this, in this next segment, we will have a signing sessions of the Memorandum of Understanding, or MOU. And the signing session will be signed by International Solar Alliance, or ISA, and Institute for Essential Services Reform, or IESR, and the MOU is aimed to improve collaboration between both organizations and to enhance solar energy development in Indonesia. Therefore, we would like to invite again Mr. Joshua McLeaf, Chief of Operation of ISA. Please come forward, Mr. Joshua. Please applause for Mr. Joshua. And then, of course, Mr. Fabi Tumiwa, Executive Director of IESR, to take a stage and sign a Memorandum of Understanding, please.
Thank you. Ladies and gentlemen, all participants, it is a great day for us. I hope it's a great day for solar energy as well. And today, in the occasions of Hari Listrik Nasional, and we know it, I explained, I think there are not no countries that have Hari Listrik Nasional, the National Electricity Day. And this 77 years ago, I think, marked the establishment of the Jawatan Gas dan Listrik. And it's a long story after the our Independence Day. And that's this day, 77 years ago, we as a country have the independence on supplying our own energy. And today, I think, we also celebrating that we can even extend this, our energy independence, by utilizing the most abundant energy in the world, which is actually solar. And it's a pity that Indonesia lag behind solar development compared to many countries in this region. And if you look at some of emerging economy, and also even in the Europe that only has half of the irradiations of sun compared to Indonesia, they can develop gigawatt of solar. So IESR is very proud to sign the MOU today with ISA, and our cooperation aim to strengthen the solar deployment in Indonesia. So we look at least three main categories. First, of course, developing policy framework to support investment, and we learn from countries, best practice from country. Second, we look forward also to improve capacity or Indonesia stakeholder as well as utility in this case. And we know solar is considered variable renewable energy, intermittent, and it makes utility very nervous about high level penetration of solar. So therefore, we would like to help our utility, not only PLN, but other utility as well, to be able to cope with these technical challenges by improving the capacity building. And it's good that ISA has the capacity, has the technical knowledge to support this effort. And the last one, of course, we talk about financing, how we can facilitate low-cost finance to help investment in solar energy. So that's the memorandum of understanding about. And this is not just about IESR and ISA, and we hope that through this collaboration, all stakeholders in Indonesia in solar energy also can access. We can facilitate that. It's a government, utility, civil society, as well as business. So thank you for ISA. It's been a great pleasure to work with you. Thank you. Thank you. I've said a lot. I just don't want to say much more than what was already said, other than this is proud, and this is a proud moment for ISA to be able to get associated with IESR, and also the possibilities are great. We dream big. Our mission is to be able to facilitate increased deployment of solar energy technology across the globe, and we firmly believe this partnership will be a strong conduit for us to be able to help Indonesia have this dream come true in being able to have strong energy access and energy security going forward. So we want to thank IESR for this opportunity for us to partner, and we also would like to thank all of you for being here. We look forward to working closer. Thank you.
Thank you very much, Mr. Joshua and Mr. Fabi Tumiwa. And this is the signing of Memorandum of Understanding or MOU between both organizations. Hopefully, this could be a symbol of strengthened cooperations and collaborations between ISA and ISEO. Once again, the MOU is aimed to improve collaboration between both organizations and to enhance solar energy development in Indonesia. Thank you very much. Please applause for Mr. Fabi Tumiwa and Mr. Joshua. Ladies and gentlemen, we will now have our 30 minutes break. Please feel free to savor the meals over in the Voya Ballroom. The prayer room is on the second level of the Oriental Mandarin Hotel. And after the break, we will continue with our dialogue with Chief of Operations of ISA and dialogue with key policymakers and business leaders in Indonesia. Please have a break. Thank you.
Ladies and gentlemen, we are about to start again to the next agenda. Please back to the ballroom because we will start in 5 minutes and we have several agenda. That is the dialogue and talk show after this. Thank you.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and to all guests. Welcome back to Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership. We hope that you had a great lunch break and meeting. We still have several agenda today, but let me inform you, you can access the Indonesia Solar Energy Outlook 2023 in our website, iesr.org.id/n/study-report. You can download the report in our website. We have been a lot of discussions since morning, and we still have dialogue sessions. And we will now have a dialogue session with ISEO research team, which will be moderated by Shafinas Nahyar. And I will invite Shafinas again to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di area acara. Saya ucapkan selamat siang juga kepada Bapak Ibu sekalian, para penonton yang terhubung melalui sambungan online. Selamat datang kembali. Dan kalau tadi kita di sesi pertama bersama saya Shafinas Nahyar, kita sudah berdiskusi mengenai secara general bagaimana solar energy ataupun PLTS, bagaimana penerapannya di negara-negara luar Indonesia, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang menjadi kendalanya. Sekarang kita akan berbincang mengenai report yang baru saja diluncurkan bersama dengan ISEO Research Team. Yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Daniel Kurniawan. Saya ingin memastikan dulu Pak Daniel Kurniawan apakah sudah terhubung bersama kami. Selamat siang Pak Daniel. Ya, selamat siang Ibu Shafinas. Iya, sudah dengar suara saya ya Pak ya? Sudah. Baik, selanjutnya saya akan mengundang untuk naik ke atas panggung para penulis, yaitu Bapak Akbar Bagaskara. Apakah sudah ada di sini? Boleh dong berikan tepuk tangan. Halo Mas. Selanjutnya saya mengundang juga Mbak Syahnas Firdausi. Hai Mbak, boleh naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami juga akan mengundang Mas His Bintang. Halo Mas, boleh naik ke atas panggung. Ya, ini dia. Terima kasih atas tepuk tangannya. Ini dia adalah para penulis dari ISEO, betul ya? Bisa saya katakan seperti itu ya? Udah nyala belum? Oh udah, oke. Teman-teman yang lainnya boleh dipegang, dicek suaranya? Tes, cek, ya udah. Mas His udah? Cek. Aku manggil Mas His apa Mas Bintang nih? Bintang. Oh Mas Bintang, oke. Oke, kalau gitu saya mau mulai berdiskusi dari Mas Daniel dulu nih. Mas Daniel, boleh dong Mas dijabarkan temuannya apa sih Mas dari report ini dan apa rekomendasi kebijakannya dari study case yang telah dilakukan, research yang telah dilakukan. Silakan Mas Daniel. Ya, terima kasih Mbak Shafinas untuk kesempatannya. Seperti yang tadi kita udah saksikan ya di sesi pagi tadi, memang key findings dari laporan kita ini mengcover cukup banyak aspek dari perkembangan PLTS begitu ya, dari sisi kebijakan maupun dari sisi adopsi di pasar begitu ya. Meskipun kita lihat di tahun 2022 ini komitmen sudah banyak mendorong ya PLTS untuk masuk ke dalam diskusi kebijakan yang lebih luas begitu ya, dalam hal ini untuk menentukan bagaimana Indonesia menjalani proses dekarbonisasi begitu ya, menuju target net zero yang kita miliki. Namun kita perlu catat juga di tahun 2023 ini Indonesia perlu mulai melakukan implementasi begitu untuk bisa mencapai target-target yang kita sudah tentukan begitu ya. Kita lihat banyak implementasi kebijakan PLTS yang masih terhambat di tahun 2022 dari sisi pelelangan, dari sisi juga implementasi PLTS atap tadi karena ada pembatasan. Namun di 2023 ini karena kita tidak punya waktu banyak begitu ya, dan ini bukan hanya soal mencapai target
bauran saja, tapi ini masalah emisi begitu ya, yang perlu ditekankan bahwa kita perlu segera menurunkan emisi kita di 2030 begitu ya, di NDC, bahkan sebetulnya bisa lebih ambisius begitu ya untuk mencapai target net zero di tahun 2060 atau lebih cepat begitu. Jadi rekomendasinya tadi kita sudah sampaikan juga begitu bahwa memang Indonesia perlu melakukan dua hal setidaknya, ada reformasi lanjutan yang perlu dilakukan. Salah satunya memformalisasi target net zero tadi begitu ya, itu masih belum ofisial gitu ya statusnya. Kemudian juga bisa diterjemahkan lebih lanjut ke dalam target-target interim yang lebih binding begitu ya, yang lebih mengikat, seperti misalkan target bauran energi terbarukan di sistem tenaga listrik itu berapa gitu ya. Dan juga tadi merilis jadwal lelang gitu ya, yang selama ini kita tidak pernah miliki secara jelas begitu ya. Jadi terjemahan dari RUPTL PLN ke dalam jadwal lelang itu selalu menjadi gap yang kita amati bahwa tidak selalu cocok begitu ya. Dan apalagi RUPTL secara historis itu diupdate setiap tahun gitu. Jadi kalau kita bilang di 2025 mau menambah 3,9 gigawatt, kalau tahun depan itu diubah bisa jadi selalu berubah begitu ya kasarnya. Jadi itu sudah perlu dipertimbangkan begitu ya. Oke. Mengingat kita punya gitu ya. Tentunya perlu waktu untuk penyesuaian, RUPTL juga baru keluar tahun lalu, tapi kita, saya rasa PLN sudah harus mulai untuk mempersiapkan hal tersebut seperti itu. Mungkin dari situ dulu, Mbak Syafinas. Oke, Mas Daniel boleh dong diperkenalkan nih teman-teman penulis di sini perannya masing-masing seperti apa, lalu konsep ketika melakukan riset ini apakah melakukan riset masing-masing atau bekerja dalam grup atau seperti apa, Mas Daniel boleh diperkenalkan? Ya, boleh. Jadi dari tim riset itu kita ada beberapa, kita bagi-bagi tugas begitu mungkin ya. Dari mungkin yang dari paling atas kalau dari sisi laporan itu ada Bintang yang membantu dari sisi perhitungan keekonomian terutama ya. Jadi Bintang yang banyak membantu untuk perhitungan keekonomian PLTS, bagaimana apakah itu sudah lebih murah misalkan dalam sistem ketenaga listrikan, dan juga baik dari sistem skala besar maupun dari sistem off-grid begitu ya. Jadi Bintang juga banyak membantu perhitungan secara teknis kita bilangnya ada studi LCOE, Levelized Cost of Energy gitu ya, yang juga akan dirilis mungkin bulan depan gitu ya. Dan juga membantu pekerjaan di bagian pre-manufacturing begitu bersama dengan Akbar yang lebih banyak in charge di bagian industri manufaktur seperti itu, dan juga Shanas yang udah bantu juga di bagian environmental impact begitu. Jadi soal kalau kita butuh sekian ribu gigawatt, nanti bagaimana gitu ya dampaknya, apakah ada waste yang tercipta begitu ya, apakah waste itu bisa didaur ulang, dan bagaimana dampak juga secara pemanfaatan lahan seperti itu. Jadi kita coba cover berbagai aspek begitu ya, dari kebijakan di sisi permintaan begitu ya, maupun dari sisi supply, dan juga aspek-aspek lingkungan yang ada begitu. Oke, saya mau mulai diskusi dengan teman-teman yang sudah hadir di sini nih, para penulis di sini dari Mas Akbar, Mbak Shanas, dan juga Mas Bintang. Oke, dari Mas Akbar dulu nih, nanti boleh bergilir ya. Mas Akbar ini perannya di sini sebagai apa? Lalu ketika melakukan riset kan juga pasti ada study case-nya. Study case-nya seperti apa dan kesulitannya nih dalam membuat ini seperti apa? Concern-nya Mas Akbar tuh apa sih sebenarnya? Pertanyaan saya banyak ya. Semoga bisa ya. Ya nanti kalau Boleh kurang ini nanti kita ulang lagi digilir, aja. digilir silakan. Jadi Silakan. kalau seperti yang disebutkan Mas Daniel tadi, peran saya di sini tuh kebagian di bagian solar manufacturing, tentang industrinya. Jadi lebih banyak di bagian saya itu pertama itu mengcapture gimana kondisi solar industri solar secara global. Secara global, terus bagaimana landscape-nya, terus kita tarik secara di Indonesia tuh gimana begitu. Makin merucut ke Indonesia, dan kita menarik nih kalau itu nanti berhubungan dengan yang di atas, dengan kebijakan peningkatan kapasitas, pemasangan kapasitas solar PV di Indonesia tuh, industri di Indonesia ini harus kayak gimana kesiapannya, begitu. Terus kalau mungkin sedikit findingnya aja, jadi kalau secara global itu seperti yang mungkin Mas Daniel udah ceritakan di sesi sebelumnya,
itu sekarang sangat terkonsolidasi di China, kurang lebih 80% di setiap rantainya, dan itu menyimpan resiko kerentanan. Jadi kalau misal ada apa-apa kalau terkonsolidasi seperti itu, kalau ada apa-apa akan berdampak pada rantainya dan akan berdampak pada instalasi solar PV di dunia termasuk di Indonesia. Dan dengan target pemasangan solar PV di Indonesia dan mungkin target yang lebih ambisius terkait dengan emisi, akan ada peningkatan instalasi kapasitas sehingga Indonesia sendiri menurut kita itu perlu menciptakan ekosistem industri lokalnya dulu untuk tetap tidak rentan dan akan lebih berkelanjutan, demikian. Menciptakan industri lokal agar berkelanjutan. Iya, Oke. terus tadi berkaitan dengan mungkin ini ya kendala atau selama penulisan gitu, mungkin yang susah itu tadi saya bilang pertama kita konteks global terus konteks Indonesia itu ada perbedaan sih di situ dalam pencarian datanya. Saya rasa sih lebih gampang untuk menarik data secara konteks global daripada Indonesia gitu. Kenapa? Data di kita banyak banget ya Mas ya? Iya, dan mungkin belum belum rapi dalam kita mencari gimana gitu, sehingga solusinya adalah salah satunya adalah kita perlu melakukan wawancara terhadap stakeholder terkait. Jadi kita mencari data secara langsung. Begitu. Yang itu yang saya alami di pembahasan saya. Demikian. Oke, kita bergeser ke Mbak Shanas. Gimana Mbak Shanas? Perannya apa? Temuannya apa? Study case-nya apa? Kendalanya apa? Silakan. Terima kasih Mbak Syarfinas atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan dari apa yang saya tulis, itu saya menulis tentang environmental impact termasuk dari emisi dari solar PV itu dibandingkan dengan fossil fuel. Dan beberapa key findings yang saya temukan itu emisi gas rumah kaca itu memang significantly less dari fossil fuel. Di mana 2/3 dari emisinya itu berasal dari proses upstream seperti ekstraksi bahan baku, material, manufakturnya. Nah, oleh karena itu Indonesia karena sedang move toward deep decarbonization, jadi dengan seperti yang Mas Akbar bilang tadi, dengan pengembangan industri manufaktur PV domestik, itu Indonesia dapat menurunkan emisi dari proses produksi PV tadi yang 2/3-nya itu, seiring dengan peningkatan energi terbarukan di energy mix Indonesia. Jadi itu potensi ya, peluang bagi Indonesia untuk menurunkan emisi dari produksi solar PV. Kemudian selain itu saya juga menemukan bahwa jika Indonesia ingin menginstal 100 gigawatt solar PV pada 2030 untuk mencapai net zero emission 2050, itu berpotensi akan menyebabkan limbah mungkin sekitar 1,5 juta ton. Dan sebenarnya lebih dari 80% PV itu dapat di-recycle dan di-reuse. Dan itu dapat membuat value creation yang cukup besar, tapi untuk mewujudkan potensi itu tentunya diperlukan policy framework dan dukungan dari pemerintah juga. Dan selain itu juga sebenarnya untuk menciptakan, menjadikan sumber energi primer Indonesia dari solar, itu hanya dibutuhkan 2,5% lahan di Indonesia, dan untuk mengatasi masalah land use ya, kompetisi lahan, dari penggunaan solar PV itu bisa menggunakan sistem agrivoltaik dan juga floating solar PV. Dan juga sebenarnya pada Perpres 112 tahun 2022 itu sudah bagus untuk menyediakan lahan untuk ekspansi energi terbarukan, terutama solar PV. Jadi melalui Perpres itu sebenarnya sangat mendukung ya untuk masalah land use solar PV. Kemudian untuk terkait challenge dari penulisan ini, memang terkait data juga, karena terutama misalkan masalah waste itu di Indonesia belum banyak penelitian tentang itu, karena memang saat ini waste belum menjadi masalah, walaupun memang diproyeksikan ke depannya akan menjadi masalah. Oke, terus concern-nya ya untuk ke depannya supaya bagaimana pemerintah misalkan mulai mengimplementasi Perpres tadi, dan juga inginnya Indonesia mulai mengembangkan industri manufaktur solar PV domestik. Oke, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kita bergeser ke Mas Bintang. Mas Bintang, silakan Mas Bintang. Perannya apa, temuannya apa, kendalanya apa, silakan. Oke, terima kasih. Dalam penulisan ISEO ini saya
membantu Mas Daniel, penulis utama, untuk melakukan estimasi keekonomian dan menganalisis keekonomian tersebut untuk sistem, baik sistem utility scale atau distributed solar. Untuk sistem utility scale, seperti kita ketahui, khususnya untuk off-grid dalam jangka waktu dekat, kita tahu bahwa PLN telah melakukan tender untuk program dedieselisasi, dan dalam ISEO ini kami melakukan analisis dan perhitungan sebagai friendly reminder agar pemilihan sistem baru untuk program dedieselisasi itu agar sistem yang sustainable, yaitu sistem yang persentase renewable energinya di sistem baru itu tinggi. Dengan begitu tujuannya adalah, tujuan dari program dedieselisasi itu sendiri yaitu untuk menurunkan ketergantungan terhadap BBM dan juga menurunkan emisi CO2 lebih signifikan. Oke, kendalanya apa Mas? Kalau tadi kan terkait data, kalau Mas sendiri apa yang dialami? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, apalagi untuk melakukan simulasi untuk sistem off-grid dedieselisasi itu cukup challenging karena sistem diesel PLN itu sangat bervariasi dari segi contohnya load profile-nya. Jadi kita harus menentukan kira-kira yang mana yang bisa mewakilkan beberapa sistem yang tersebar tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Bintang. Saya ingin kembali ke Mas Daniel. Kira-kira nih Mas, rekomendasi yang dihasilkan dari report ini nantinya rencananya nih akan dibawa kemana Mas? Dan seberapa penting nih temuan yang dihasilkan ini untuk diketahui oleh para pemangku kebijakan? Silakan Mas Daniel. Ya, terima kasih Mbak Safina. Harapan kami sih terutama untuk ke pemangku kepentingan utama ya, dalam hal ini di Kementerian SDM dan juga PLN begitu ya, sebagai pemegang sistem ketenaga listrikan bisa dibilang begitu, namun juga dari aktor-aktor lain gitu di sektor swasta begitu, supaya mereka juga bisa tahu bahwa status di Indonesia sekarang seperti ini begitu ya. Dan sudah menunjukkan potensi yang sangat luar biasa kalau kami boleh bilang gitu ya, dari perjalanan 3 tahun ke belakang gitu. Tapi di situ kalau saya tarik benangnya gitu ya, kalau tadi rekan-rekan juga bilang bahwa challenge-nya adalah dari data dan informasi begitu ya. Kita coba mengolah begitu informasi dan data tadi menjadi suatu analisis, dan yang pastinya perlu input dari para pemangku kepentingan itu sendiri begitu ya, dari pelaku, dari calon investor misalnya seperti itu, dan juga regulator terutama ya. Dan jadi kita mencoba untuk memberikan analisis untuk para pemangku kepentingan terkait begitu, untuk bisa membuat kebijakan yang lebih progresif lagi untuk mendorong adopsi PLTS tidak hanya di level kebijakan, tapi sampai betul-betul harapannya terimplementasi seperti itu. Dan kita akan coba track itu terus begitu ya, yang kita sudah lakukan setiap tahun. Dan harapannya kita akan melihat titik terang begitu ya, dari komitmen tadi, jangka panjang, jangka pendek, kita bisa harapannya lihat di lapangan juga seperti itu. Oke, I see. Saya ingin kembali lagi ke teman-teman yang ada di offline nih. Mungkin pasti banyak juga yang bertanya-tanya kepada teman-teman penulis di sini, sebenarnya latar belakang dari masing-masing penulis ini nih apa sih? Karena apakah memiliki kesamaan interest memang di bidang energi terbarukan ini, atau ada kejadian khusus yang akhirnya oke, gue mau deh nulis buat energi terbarukan gitu. Apa sih sebenarnya backgroundnya gitu, biar teman-teman ataupun Bapak Ibu semua tahu nih siapa teman-teman ini kira-kira. Silahkan. Mungkin dari saya dulu ya. Iya, boleh. Kalau dari saya sendiri sih, background saya memang energi, terutama di power system. Baik itu background studi saya dan dan pengalaman kerja saya juga sebenarnya banyakkan power system. Tapi
berhubungan dengan ISEO ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia itu paling besar emang solar PV gitu. Jadi jika kita berbicara mana yang paling bisa kita untap potensinya adalah solar PV, maka ya itu tadi kenapa saya juga akhirnya bergabung di kepenulisan dari report ini, begitu. Oh, oke, baik. Kalau dari Mbak Shanas, gimana Mbak Shanas? Background saya itu memang terkait climate mitigation. Jadi saya ingin mendukung lah pemerintah Indonesia ini kan sudah berkomitmen untuk menuju net zero maupun untuk menurunkan emisinya. Nah, dan sebenarnya penyumbang emisi terbesar itu di sektor energi. Jadi saya tertarik untuk mengkaji bagaimana sektor energi ini bisa meminimalisir emisinya, termasuk dengan penggunaan solar PV tadi. Oleh karena itu saya juga menulis mengenai emisi dari solar PV itu, bagaimana bisa, walaupun memang emisi dari solar PV itu udah jauh lebih rendah daripada kan fossil fuel, tapi sebenarnya masih ada potensi-potensi bagaimana emisi dari produksi solar PV tadi itu bisa ditekan lagi sehingga Indonesia ini bisa mencapai target emisinya secara global. Oke, menarik. Kalau dari Mas Bintang gimana Mas Bintang? Backgroundnya apa Mas Bintang? Kalau saya sebenarnya background saya itu advanced energy material. Advanced energy material, Ya, oke. khususnya battery materials. Tapi belakangan saya tertarik untuk tahu lebih banyak, nggak hanya di cell level karena sebelumnya saya fokus di cell level, tapi ke downstream yaitu sekarang battery energy storage, khususnya untuk variable renewable energy, di mana itu menurut saya cukup menarik untuk sama-sama dikembangkan bersama dengan solar PV. Oke, baik kalau gitu. Saya ingin kembali lagi ke Mas Daniel. Mas Daniel, kalau berdasarkan riset saya, ini kan ISEO ini juga berdiri sebenarnya under IETO, tapi sekarang dipisahkan. Nah, boleh nggak diceritakan nih kenapa si ISEO ini harus berdiri sendiri gitu, sedangkan IETO ini kan kalau kita berbicara tentang energi general kan semua ada dalam sini. Tapi ISEO ini berdiri sendiri nih, apa sih sebenarnya alasannya? Iya, terima kasih Mbak. Sebetulnya salah satu alasannya tadi sudah sempat disebutkan di awal ya oleh Direktur Eksekutif kami bahwa memang karena surya ini akan memainkan peran yang sangat penting begitu ya dari dekarbonisasi sistem energi Indonesia begitu ya, bukan hanya di sektor ketenaga listrikan. Oleh karena itu kita membuat attention khusus begitu ya. Namun perlu dicatat bahwa memang kita tidak hanya memberikan attention khusus untuk surya saja begitu ya, tapi juga ada dua outlook lain gitu ya, termasuk di sisi keuangan berkelanjutan dan juga kendaraan listrik begitu yang kita lihat juga penting untuk kita amati begitu ya perkembangannya, karena juga menjadi puzzle besar untuk dekarbonisasi sistem energi kita begitu. Jadi menurut saya itu sudah sangat perlu dilakukan begitu. Oke, baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Daniel yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Boleh dong berikan kita tepuk tangan kepada para penulis hebat kita di sini. Sebelum saya tutup sesi diskusi ini, saya ingin bertanya kepada para tamu yang sudah hadir, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada para penulis? Dari offline, dari online, apakah sudah ada? Apakah nggak ada? Dari offline juga belum ada? Baik, kalau gitu saya lempar kembali acaranya kepada Mas Renhat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Akbar, Mbak Shanas, Mas Bintang, Mas Daniel yang sudah bergabung. Tetap semangat menulis, tetap semangat memberikan karya-karya terbaiknya sehingga masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang teredukasi. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan, terima kasih banyak. Saya Syafina Nasyar pamit, kita ketemu lagi di diskusi ketiga acara Saya Kembalikan kepada Reinhardt. Thank you very much, Shafinas and the ISEO research team. It was a great discussions about the ISEO research team
And now we are about to move to another sessions. We will hear presentations about Indonesia solar energy map from IEC. And to present the Indonesia solar energy map, we would like to invite Pak Nur Pamuji. Pak Nur Pamuji, the time is yours to present about the Indonesia solar energy. Please applause to Pak Nur Pamuji. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada IESR yang telah memberi kesempatan kepada Asosiasi Energi Surya Indonesia untuk memperkenalkan salah satu program yang saat ini sedang ditangani oleh Asosiasi Energi Surya Indonesia, yaitu mengenai Solar Irradiation Data Platform. Solar Irradiation Data Platform. Kenapa Asosiasi Energi Surya Indonesia meluncurkan atau melaksanakan program ini? Ya, ini adalah pengukuran data actual dari iradiasi tenaga matahari di Pulau Jawa dan Bali. Ya, Anda mungkin bertanya, kan ada solar GIS Pak, kita tinggal masukkan koordinat, kita bisa dapatkan berapa iradiasi tenaga surya yang ada di titik tersebut. Kenapa kok IESI kok bikin alat seperti ini ya? Tidak pakai modeling, tetapi melakukan pengukuran secara real time. Ya. Jadi kita ingin menunjukkan sebenarnya kepada stakeholders tenaga surya di Indonesia, ya, alternatif lain untuk memahami iradiasi tenaga surya ini. Ya. Tidak dengan modeling, tidak dengan citra satelit, ya, tidak dengan mathematical model, tetapi kita ingin menunjukkan dengan pengukuran empiris, ya, pengukuran empiris. Jadi kita menempatkan 54 alat ukur iradiasi surya ya, di 54 lokasi, ada 6 ditempatkan di bangunan umum, ada 48 ditempatkan di gardu induknya PLN, gardu induk PLN. Sehingga kita bisa memetakan Pulau Jawa dan Bali ini solar irradiation-nya semacam apa. Jadi untuk bisa mendapatkan izin dari PLN untuk menempatkan alat ukur, IESI bekerja sama dengan PLN. Ini adalah Pak Eko Yudo, Kepala Divisi di PLN waktu itu Regional Jawa Bali, dan Pak Fabi menandatangani kerjasama untuk penempatan alat-alat ukur ini. Alat ukurnya kecil seperti ini, tingginya 60 cm, lebar 40 cm, tebal 20 cm, dayanya juga kecil, hanya kira-kira 60 watt, ya, paling gede 100 watt, ya, cuman watt ya. Dan ada antena kecil di situ yang akan mengupload hasil-hasil pengukuran ke AWS, ya, Amazon Web Server. Ditempatkan di bangunan yang ada di substation, kemudian dikasih power, lalu setiap 30 detik, setiap setengah menit dia akan mengukur radiasi matahari di titik tersebut, kemudian mengirimkannya kepada server.
Amazon. Ya, kenapa dipilih server Amazon? Supaya hassle free gitu ya. Kita asumsikan bahwa layanan Amazon ini cukup bagus gitu, dan ternyata memang bagus. Sehingga siapapun yang masuk ke web tersebut nggak akan kena masalah dengan komunikasi. Ya, alatnya kecil gini aja, dipasang dan sudah hampir 2 tahun. Yang pertama itu di awal 2021 sampai sekarang nggak ada problem. Dan dia di tempat terbuka ya, speknya dibikin agar dia tahan cuaca. Ini kalau Anda buka Indonesia Solar Map, kemudian di layar komputer seperti ini yang muncul. Kemudian ini adalah contoh dari hasil pengukuran iradiasi. Contoh ini kita ambil di 16 lokasi di Jawa. Ya. Kita lihat GI Payah ini di Jawa Barat Selatan, ada GI Brebes, ada Probolinggo, ada Denpasar dan sebagainya, ada Rembang dan sebagainya. Kalau kita perhatikan satu-satu, terlihat di situ bahwa ada intermitensi. Bentuknya enggak mulus, kadang naik turun seperti itu karena halangan awan dan sebagainya. Dan ini kita sudah ketahui semua. Dan bagi orang yang kurang mengenal ya, terutama dari PLN, intermitensi semacam ini menakutkan ya, menakutkan dalam arti bahwa nanti kalau ada PLTS ukuran besar ditempatkan di situ, berarti akan ada variasi output dari pembangkit tenaga surya itu persis seperti gambar kurva ini. Kadang-kadang 100%, turun 60%, naik 80%, turun 50% dan sebagainya. Seperti ini, intermitensi itu adalah sifat dasar dari tenaga surya dan juga angin ya, memang seperti ini. Namun kalau semua pembangkit tenaga surya ini terhubung ke satu grid, maka sebenarnya impact-nya terhadap grid itu menjadi sangat halus ya. Seperti contoh ini. Ini adalah pada tanggal yang sama 16 Januari, tetapi ke-16 titik tersebut dijumlahkan dan itulah impact yang dirasakan oleh grid secara total. Kita lihat di sini bahwa intermitensinya praktis menghilang ya. Hanya tinggal sedikit aja. Di bagian antara jam 11 sampai jam 1 ada sedikit intermitensi yang tidak terlalu berarti. Tapi di waktu pagi hari dan waktu sore hari kenaikan tenaga suryanya dan penurunan kontribusi tenaga suryanya relatif mulus. Artinya apa? Artinya guncangan yang timbul terhadap frekuensi di grid itu mudah dihandle, mudah diantisipasi oleh pembangkit-pembangkit listrik yang lain. Nah, itulah salah satu tujuan ya, kenapa IESC ingin mendemonstrasikan, ingin menunjukkan kepada semua stakeholders bahwa tenaga surya itu walaupun mengandung intermitensi tetapi tidak menakutkan. Tenaga surya itu sesuatu fenomena alam yang variasinya sebenarnya bisa kita jinakkan, ya, bisa kita handle ya, dengan cara menyebarluaskan pemasangan tenaga surya itu secara merata ke seluruh grid. Jangan tenaga surya itu dikumpulkan di suatu titik lokasi tertentu di dalam grid. Karena kalau itu terjadi maka impact intermitensinya itu akan lebih besar ketimbang kalau tenaga surya itu disebar merata, relatif merata secara geografis di dalam grid ya. Oke, ini penampakan yang akan Anda lihat kalau Anda membuka web Solar Data Platform. Kemudian bagian ini adalah kalau Anda
ingin download datanya, ini contohnya ini adalah gardu induk Pemalang. Misalnya kalau Anda sudah mendaftarkan diri ke web platform ini, maka Anda akan diberi hak untuk mendownload. Untuk umum akan diberi data dengan resolusi tiap 1 jam. Kalau Anda ingin resolusi yang lebih tinggi, mungkin untuk keperluan riset misalnya, untuk keperluan penelitian, Anda bisa sampai mendapatkan resolusi setiap setengah menit. Sehingga kalau ingin melakukan modeling yang berkaitan dengan intermitensi, Anda bisa dapat data yang relatif halus. Ya. Jadi Anda bisa dapat berapa data-data statistiknya, Anda bisa dapat. Ini kalau diambil datanya hanya sehari, kita bisa ambil seminggu, mau ambil sebulan bisa, 3 bulan bisa, mau setahun juga bisa. Ya, ya seperti layanan download data biasa ya, sangat fleksibel. Kemudian kalau data yang Anda ambil itu tidak persis di lokasi yang ada alat ukurnya, ya. Misalnya dalam ini GI Pemalang, kemudian kita ingin mengambil data yang di Pekalongan misalnya, maka dia akan mengambil average dari 2 lokasi pengukuran yang berdekatan. Misalnya kalau Anda ambil di Pekalongan berapa, dia akan ambil data Pemalang dan GI di Semarang. Kemudian dibikin weighted average, ya, weighted average sesuai dengan jarak dari titik yang Anda ingin ukur tersebut, Anda ingin download dengan titik pengukuran yang sebenarnya. Itu di-provide oleh web, tetapi bisa juga Anda sendiri yang melakukan weighted average itu. Ya, itu open bagi para researcher atau peneliti atau orang yang ingin melakukan studi feasibility study terhadap solar farming. Nah, ini contoh download datanya. Untuk contoh ini kerapatannya adalah 20 menit per datanya. Ya. Nah, untuk sehari seperti ini contohnya. Tadi saya katakan kerapatan data ini tergantung kepada hak akses yang dimiliki oleh orang yang mendownload data tersebut. Nah, kalau tidak ada aral melintang, IESC berkeinginan agar jumlah titik pengukuran ini diperbanyak. Tidak hanya 54 lokasi, tetapi kita ingin sampai dengan 100 lokasi. Ya, 100 lokasi di Pulau Jawa dan Bali. Cukup rapat seperti ini. Sehingga kalau ada orang ingin misalnya mengembangkan rooftop PV di suatu pabrik gitu ya, dia bisa membuat sebuah FS. Kira-kira secara statistik berapa sih iradiasi tenaga matahari terhadap yang jatuh di pabrik tempat lokasi tersebut. Nah, bisa di-download dulu data, recorded data setahun ke belakang, 2 tahun ke belakang dan gitu. Dan dengan cara metode forecasting, dia juga bisa melakukan forecast misalnya sampai 5 tahun ke depan kira-kira energy profile yang akan didapat itu seperti apa. Ya. 100 alat ukur akan kita pasang, mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa kita selesaikan semua. Ya, itu yang sedang kita usahakan. Oke, Ibu dan Pak sekalian, jadi kita pada kesempatan ini Asosiasi Energi Surya Indonesia telah menjelaskan keberadaan dari 54 titik pengukuran iradiasi tenaga surya di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dan data yang dikumpulkan adalah setiap 30 second. Dengan kerapatan data seperti itu, maka modeling terhadap intermitensi yang terjadi itu sudah bisa dilakukan. Ya, sudah bisa dilakukan. Nah, data ini untuk apa? Tentu pertama kita ingin punya record jangka panjang dari iradiasi matahari actual yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Kita ingin
tahu data yang actual, bukan dari hasil modeling. Kita ingin tahu. Kemudian data tersebut juga bisa kita gunakan nanti untuk keperluan FS, misalnya pembuatan FS untuk orang yang ingin membuat solar farm, utility size solar farm misalnya, atau kalangan CNI yang ingin membuat rooftop PV. Ya. Kemudian kita dengan melakukan perekaman data aktual di banyak tempat ini, diharapkan kita akan punya big data yang berkaitan dengan solar irradiation. Dan itu lebih lanjut akan kita gunakan nanti untuk keperluan misalnya bagi PLN bisa untuk forecast. Untuk keperluan forecast availability dari tenaga surya 3 jam mendatang gitu ya. Nah, forecast seperti itu sangat diperlukan oleh PLN Control Center dalam rangka menjaga stabilitas dari operasi grid. Sehingga karena kita tahu solar farm itu termasuk pembangkit listrik yang outputnya bervariasi, maka dengan adanya fasilitas forecast ini yang berbasiskan big data, itu PLN bisa memperkirakan berapa kebutuhan cadangan yang harus disediakan untuk menjamin stabilitas dari grid. Kemudian dia juga bisa lebih baik untuk memforecast berapa sebenarnya tenaga surya yang bisa diharvest dari kawasan Jawa Bali. Ya. Banyak stakeholders kita yang punya pandangan yang kurang tajam gitu ya, kurang tepat ya, mengira ya bahwa posisi kita yang dekat dengan Katulistiwa itu berarti bahwa harvesting solar energy di Indonesia ini the best in the world gitu ya. Itu suatu pandangan yang sebenarnya tidak akurat ya. Tidak akurat karena kita ini negara kepulauan, sinar matahari yang jatuh ke bumi banyak terhalang oleh awan sehingga Indonesia ini bukan the best place in the world. Sebenarnya selama ini yang disebut the best place in the world untuk harvesting solar energy ya sudah jelas gurun, ya, gurun pasir. Karena gurun pasir itu adalah tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa tempat itu jarang terhalang oleh awan. Ya. Sehingga iradiasi solar di tempat itu pasti sangat bagus. Ya. Dan seringkali juga di sebagian besar waktu gurun-gurun itu punya temperatur yang relatif dingin, ya relatif dingin. Tidak selamanya gurun itu temperaturnya panas ya. Dan kita tahu kalau temperatur tinggi itu efisiensi dari konversi solar ke listrik itu turun ya. Tetapi ketika musim dingin mataharinya bagus, cerah, temperaturnya rendah, maka efisiensi konversi listrik di tempat itu akan sangat bagus. Oke, kemudian yang terakhir yang ini diharapkan juga akan menjadi ajang bagi para peneliti universitas dan sebagainya akan digunakan untuk modeling, menghitung hosting capacity dari grid Jawa Bali untuk mengakomodasi tenaga surya. Ya. Jadi dengan adanya 54 titik sebenarnya kita bisa membuat beberapa macam simulasi. Misalkan katakan ada 6 solar farm dengan ukuran sekian gigawatt, kemudian sisanya adalah rooftop PV misalnya. Atau skenario lain misalnya tidak ada solar farm di Jawa seperti saat ini, tapi seluruhnya rooftop PV yang ukuran 1 megawatt misalnya. Apa impactnya terhadap grid Jawa Bali? Berapa besar megawatt dari rooftop PV yang bisa ditampung? Mana yang lebih menarik sebenarnya? Mana yang punya hosting capacity-nya lebih tinggi? Apakah kita menggunakan solar farm ataukah kita menggunakan rooftop PV? Semuanya bisa kita modelkan menggunakan data-data pengukuran yang dihasilkan oleh sistem ini. Itulah ibu-ibu dan Pak sekalian tujuan daripada IC membangun solar irradiation data
platform. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang pada acara Indonesian Solar Summit 2022 membawa energi surya Indonesia masuk dalam orde gigawatt. Indonesian Solar Summit atau ISS 2022 mempertemukan para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan juga daerah, pelaku bisnis, kemudian investor dan pemangku kepentingan penting lainnya untuk mendeklarasikan dan mewujudkan tatanan gigawatt energi surya di Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Institute for Essential Services Reform atau IESR ini bertujuan untuk membuka pasar tenaga surya di Indonesia dan juga mendukung pengembangan ekosistem tenaga surya di Indonesia sebagai bagian dari kepresidenan G20 Indonesia. Dan hadirin sekalian, tibalah kita ke sesi Gigawatt Club Declaration, yaitu deklarasi komitmen proyek energi surya kumulatif hingga tahun 2023, yaitu sebesar 2.300 megawatt atau 2,3 gigawatt. Ya, saya kira kita harus sama-sama optimis ya. Dengan syarat semuanya harus bekerja sama, semua pihak. Karena ini pekerjaannya kan tidak sendiri. Ini ada pihak-pihak yang lain, jadi semua stakeholder kalau udah menyatakan komitmen dan kerjasama, saya kira kita sangat optimis target 2,3 gigawatt itu bisa tercapai. Saya optimis dan saya akan juga ikut baik sebagai DEN, baik sebagai IC untuk memperjuangkan supaya itu terwujud. Ya, ada beberapa ya dari sisi teknis, bahwa nanti kesiapan jaringan. Satu hal yang lain bahwa kita ini sekarang sedang excess supply dari sisi listrik gitu ya. Yang lain sisi TKDN juga menjadi salah satu isu. Sebagai suatu kebijakan, permen tersebut sudah sangat mencukupi, sangat baik dan sangat kondusif untuk mendorong publik menggunakan surya atap. Namun di dalam pelaksanaannya tentu perlu petunjuk teknis yang lebih teknis, yang tentunya ini harus disusun oleh PT PLN sehingga PT PLN dapat melayani inisiasi publik di dalam menggunakan surya atap. Pertama, kita akan dorong pemanfaatan PLTS skala besar. Dengan fokus pertama ini yang yang floating, yang terapung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dorong pemanfaatan PLTS ini untuk mengganti diesel, ya dedieselisasi. Ini sedang berjalan di PLN. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan untuk yang kita sebut dengan PLTS atap. Ya. Tapi tidak selalu di atap sebetulnya. Kalau nanti dikembangkan secara upgrade di masyarakat, di perusahaan-perusahaan, gitu ya, seperti yang kita sebut kalau teknisnya itu operasi paralel, ini juga menjadi salah satu solusi. Event is very encouraging. It encourages the industry, developers, policymakers, ministry, PLN, and even equipment suppliers to get together to make this industry a successful one. Acara yang sangat bagus sih ya, untuk mengumpulkan stakeholders untuk solar PV ya. I think it's very good to bring all the stakeholders together and to pledge over 2 gigawatts to be installed by end of the 2023. And potential is great, so we just need to support of the government and PLN to execute. Dicanangkan oleh pemerintah, Medco Energi ini juga sudah ada beberapa proyek PLTS, benar Pak? Sejauh ini, bagaimana dukungan Medco untuk terus mengembangkan PLTS di Indonesia? Komitmen itu digeser menjadi from commitment to action. I hope we can really achieve the 2.3 gigawatt that we signed on the solar panel by 2023. Harapan saya adalah
PLN memberikan memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pengembangan ini. So it will depend about the regulations and the PLN support. But as you can see, the stakeholders, industry, is ready to make a next big step. So if you ask us, we are ready. So we just need the regulations to support us. Besar harapan kami untuk bisa terus maju mendapatkan target megawatt dan gigawatt sehingga transisi energi di Indonesia bisa berjalan dengan cepat. Yeah, it was a video about the Indonesia Solar Summit 2022, and I would like to say thank you very much for the presentations from Pak Nur Pamuji about Indonesia Solar Energy Map to all of us in here. Please applause to Pak Nur Pamuji for the presentations that we have been heard. And ladies and gentlemen, we still continue to our agenda, and this is will be the last discussions of our special event today. We have 5 speakers in this talk show sessions, and I will invite to all the speakers to the stage. Please come to the stage to Pak Senda Hurmuzan Kanam, Chair of Electrical Survey and Testing Center, MEMR. Please applause to Pak Senda. Okay, Pak Senda, we invite you to come to the stage, and then Dr. Herman Darnel Ibrahim, member of Dewan Energi Nasional, please join us to the stage right now. And then joining us through Zoom connections, Ms. Ratih Purbasari Kania, Deputy Minister for Investment Planning. Applause for Ms. Ratih joining us through Zoom. And then Dr. Andika Prastawa, Chairman of Advisory Board ISE. Please come forward, Dr. Andika. And then the last but not least, Mr. Anthony Utomo, Vice Chairperson of ISE. We invite to all the speakers, and please applause to all the speakers. And to moderate the discussion, I will invite again my friends, Shafinas Nahyar, please. Oke, kembali lagi bersama saya Syafina Nahyar. Kita sudah memasuki diskusi ketiga di agenda IESR hari ini. Dan saya mau absen terlebih dahulu nih. Di depan saya, bersama saya saat ini sudah ada sejumlah speaker dari Pak Senda. Pak Senda, sebelah kiri saya tepat. Baik, selamat sore Pak Senda. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ke Pak Herman. Ya, halo, selamat Pak. siang. Selamat siang ya. Sehat Pak ya? Oke, Sehat, saya mau sehat, menyapa Ibu Rati. Bu Rati bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya saya ingin menyapa Pak Andika. Halo Pak Andika, kita ketemu lagi. Iya, Selamat kembali. siang. Dan Pak Antoni Utomo. Oke, Selamat baik. siang, semangat. Semangat, semuanya sudah hadir. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai diskusi di sesi ketiga ini. Kalau tadi di diskusi pertama kita sudah membahas lebih general dari segi global bagaimana penggunaan energi terbarukan khususnya adalah energi surya. Nah sekarang kita akan membahas jauh lebih ke dalam negeri kita sendiri. Kita mulai dari Pak Senda. Pak Senda, tapi sebelum kita membahas lebih jauh boleh dong Pak Senda berikan tanggapan terkait dengan Indonesia Solar Energy Map yang baru saja dikeluarkan ataupun diinformasikan oleh IESI ini Pak. Ya baik, terima kasih.
Indonesia Solar Energy Map yang ditampilkan tadi cukup promising. Indonesia diharapkan bisa menambah jumlah solar panel di Indonesia dengan strategi-strategi yang matang dan tepat sasaran ya. Jadi mungkin peluang-peluang ini yang perlu digali secara smart gitu ya, dengan mengandalkan peraturan-peraturan yang ada, tapi kita tetap bisa berjalan dengan baik. Itu menurut saya. Oke, kalau misalkan kita berbicara Pak secara general, perkembangan energi terbarukan ini khususnya untuk solar, surya ini, sejauh ini di Indonesia sudah sampai mana sih Pak? Apa saja proof-nya, apa saja bukti dari penerapan energi terbarukan ini di Indonesia yang sudah berjalan? Silahkan Pak. Sebenarnya di Indonesia kita baru tahap awal ya, baru sekitar 200-400 mega yang terpasang. Kita bisa mencontoh berapa penerapan di negara lain ya, misalnya di Vietnam itu mereka dalam setahun bisa masang 10 giga sampai 20 giga solar panel. Itu kan terutama karena ada demand ya. Demand. Sekarang gimana kita caranya melihat peluang-peluang demand yang bisa dikembangkan di Indonesia sehingga bisa memboosting up penggunaan PLTS. Oke, saya juga menemukan nih Pak dari hasil riset saya kalau misalkan Kementerian SDM bersama dengan sejumlah pihak ini meluncurkan hibah Sustainable Energy Fund untuk insentif PLTS atap. Boleh Pak digambarkan ini progres dari program ini sudah seperti apa Pak? Silahkan. Iya, kita menggunakan program hibah PLTS atap terutama untuk di Indonesia Timur ya, untuk remote area, untuk saudara-saudara kita yang belum mendapat akses energi, sementara electricity grid connection itu masih terlalu jauh. Jadi program itu memang diharapkan jadi tepat sasaran untuk meningkatkan elektrifikasi ratio kita ya. Sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh negeri ini sehingga transisi energi itu membutuhkan waktu yang demikian lama gitu. Apa yang perlu dikembangkan Pak dari Indonesia agar pergerakan ini bisa semakin cepat? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang, 5 tahun yang lalu misalnya, kita kan masih kesulitan listrik ya. Jadi masih ada nyala, kadang padam, tapi dengan ada program yang baik kita bisa mencapai ke tingkat kelistrikan yang baik 96%. Nah, cuman pada saat perencanaan itu kan tiba-tiba di tengah jalan ada masalah COVID, masalah apa, demand-nya turun dan kemudian masuk dengan program-program net zero emisi, terus kesepakatan Paris sehingga kita perlu mengerem penggunaan fosil. Jadi ada saat bersamaan kita harus menaikkan bauran energi bersih. Jadi itu tantangan-tantangannya yang pertama tahapan kita sudah tercapai, melistriki bangsa Indonesia sendiri ya yang harus kita apresiasi. Dan tahapan kedua tantangan kita adalah meningkatkan energi bersihnya. Dan kita tahu juga ya Pak kalau di tahun 2022 ini diluncurkan banyak sekali peraturan Pak. Mulai dari Perpres nomor 112 tahun 2022. Lalu ada Permen SDM nomor 26 tahun 2021. Bagaimana Pak kita bisa memastikan peraturan ini berjalan efektif? Siapa yang akan menjadi pengawasnya? Kira-kira Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih. Peraturan kita sudah cukup banyak ya. Cuman masalahnya gimana strategi kita itu untuk meningkatkan baurannya itu. Jadi setelah kita mengeluarkan peraturan, terus kita melihat oh ternyata kita butuh peraturan lagi, tambah peraturan lagi, sebenarnya kan bukan di situ tujuannya. Tujuannya adalah meningkatkan energi mix terutama dari PLTS. Saya kasih contoh ya, misalnya cara yang smart, misalnya
yang ada di Belanda. Belanda itu kan energi mixnya juga masih rendah ya, karena dia pakai gas atau apa. Tapi tiba-tiba pemerintah buat kebijakan, dia punya railway, dia nyatakan 100% pakai EBT. Karena dia bangun wind farm di laut ya. Jadi kan tiba-tiba ada program gitu. Terus peraturan-peraturannya kan eksis tetap ada. Dan dia bisa meningkatkan bauran tersebut. Untuk contoh Indonesia sebenarnya kan kita punya potensi rooftop untuk masyarakat ya. Yang sudah ada peraturannya. Untuk meningkatkannya sebenarnya kita bisa, kan pemerintah lagi bangun kereta cepat Jakarta-Bandung atau MRT ya. MRT yang sebentar lagi akan lokasi. Berarti kan ada demand di situ. Kita create demand ya. Kita bisa menggunakan people power. People power itu artinya masyarakat yang menggerakkan, membangkitkan energi dari solar rooftop rumah-rumahnya. Nanti pemerintah mengklaim ini kereta api MRT kita, kereta api cepat kita dibangkitkan dari PLTS atap. Itu salah satu contohnya. Kalau kita mau contoh di Belanda ya, nah, kalau contoh di Vietnam tadi kan mereka membangun 10 giga solar rooftop itu kan karena memang ada demand industrinya ya tumbuh. Jadi gitu kita harus ngelihat peluang-peluang demand di mana yang bisa di link and match dengan energi supply-nya. Berarti dapat dikatakan peluang tersebut sebenarnya masih harus kita cari ya Pak, belum tercipta dengan sendirinya gitu. Bisa dikatakan seperti itu nggak sih Pak? Iya, kita harus sedikit smart ya. Iya, oke. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Herman. Pak Herman. Ya, Safinas. Mbak Safinas ya. Dalam kebijakan energi nasional atau KEN, Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23% di tahun 2025 dan 31% di 2050. Tetapi capaian EBT di 2021 aja Pak baru 11,7%. Nah kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan untuk, kembali lagi pertanyaannya Pak sama, untuk bisa ngebut agar target terdekat paling enggak di tahun 2025 bisa meningkat Pak? Ya, kalau melakukan sesuatu itu pertama kan niatnya, yang kedua spiritnya, yang ketiga resource-nya, yang keempat ya eksekusi ya. Jadi kalau kita flashback ya niatnya mungkin juga belum kuat ya kalau saya lihat di sini. Niatnya itu tentu orang itu akan berniat kalau ada sentuhan. Sentuhannya itu apa? Perubahan iklim salah satunya. Kita harus menyelamatkan bumi dari bencana perubahan iklim. Jadi kita ini banyak meneriakkan ya, awas perubahan iklim. Kita harus transisi energi gitu ya. Terus kita harus target energi terbarukannya sekian persen gitu lah. Tetapi dalam tindakannya ya sepertinya nggak sinkron gitu lah. Itu yang saya lihat ya. Stakeholder utama sebenarnya yang harus menjadi leader. Ini kan juga judulnya Advanced Solar Leadership ya, Advancing Solar Leadership. Saya refresh saja di KEN PP 79 itu target energi surya, listrik surya pada 2030 itu seingat saya 30 gigawatt atau 45 TWh, sekitar 10% perkiraan konsumsi listrik 2030. Dan 2050 itu 120 gigawatt. Nah ini pembaruan KEN ini sedang berlangsung. Semua yang membuat modeling itu juga memperlihatkan bahwa yang akan paling banyak baik energinya apalagi kapasitasnya itu tetap surya. Jadi modeling-modeling yang sedang terkumpul di DEN saat ini yang dibuat oleh ITB, yang dibuat oleh gugus tugas, juga yang oleh PLN itu tenaga suryanya sekitar 500 gigawatt sampai 600 gigawatt pada 2060. Tapi kita hari-hari ini belum juga gigawatt. Dan 19-20 April kemarin Indonesia Solar Summit 2300 tadi ya, 2300 MW 2,3 giga pada tahun 2023. Tapi ya rasanya sih, tanya anak-anak muda tadi, nampaknya belum ada tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda bahwa ini akan mengarah ke angka itu.
Dan kita mau G20. Mau G20, ya nampaknya begitu ya, ada Solar Summit, G20, IESR juga ikut. Tapi pergerakan kalau saya lihat belum. Nah pertanyaannya kan ke saya, apa kira-kira yang ini? Sebenarnya yang lebih tepat ya kepada DEN itu kan buat kebijakan mengawasi, tapi yang melaksanakan kan para pelaku, baik itu utility ya seperti PLN dan juga non PLN, kemudian juga yang tentu bertanggung jawab sekali itu adalah dari sisi lembaganya Kementerian SDM. Nah, Kementerian SDM perkembangan terakhir itu kan Permen nomor 26 yang tepatnya apa itu ya, heboh atau apalah ya. Jadi begitu Permen 26 keluar ternyata belum satu pun berjalan, itu udah stuck begitu ya. Kalau udah sempat bergerak aja baru berhenti nggak apa-apa. Ini belum ada pergerakan kan Permen 26 itu langsung berhenti. Jadi ibaratnya mau jalan tapi udah dibilang, hey stop jangan jalan dulu kan kira-kira gitu. Kenapa Pak? Kenapa bisa berhenti kira-kira? Ya saya nggak tahu juga. Kan pertanyaannya di situ ya. Ada permen tapi... Saya mungkin tahu tetapi tanyalah kepada rumput yang bergoyang mungkin begitu ya. Jadi gini, itu udah stuck. Dan ketika yang saya tahu dalam pertemuan tentang G20 di Yogyakarta, ada direksi PLN, dirutnya ada Pak Menteri, ketika itu saya mendengar, ya PLN merasa saat ini dengan aturan itu, ini yang saya dengar ya, dengan aturan itu pertama PLN over capacity, dan aturan itu mengarah kepada small IPP gitu lah. Tapi Pak Menteri yang saya dengar ketika itu, saya dengarnya dari PLN, peraturan itu akan diperbaiki gitu loh. Saat ini menurut saya yang terjadi ya solar energy stagnan. Iya kan Pak Nur? Relatif nggak bergerak. Kecuali yang mungkin penggunaan sendiri ya. Tetapi yang untuk rooftop, kemudian yang besar-besar oleh PLN tendernya berjalan. Nah begitulah ini posisi solar energy. Mbak sendiri sudah pasang solar rooftop nggak di rumah ya? Pak mahal Pak. Mahal ya, mahal-mahal juga kan public figure kan perlu punya solar rooftop. Iya perlu, belum ada Pak. Rumah Nanti saya ditanya soalnya turun ke bawah ditanya bukan tuh ke atas. nanti itu pasti ada yang usil di mana ini diviralkan ternyata moderatornya juga belum pasang solar Iya rooftop belum gitu. Pak saya, makanya saya hadir di sini, saya mau belajar Pak, gitu, itu tujuan saya. Hah? Udah kuning, Nah, itu. udah panas sebenarnya. Digantian saya diserang nih jadinya. Oke, Pak, menarik Pak untuk berbicara terkait hal ini. Kira-kira Pak, kalau misalkan berbicara, tadi kan peraturan mungkin ada, karena kan peraturan diciptakan tapi kan pasti menemukan juga sejumlah kendala gitu. Itu yang menyebabkan mungkin peraturan-peraturan tersebut harus berhenti sejenak baru akhirnya bisa melangkah lagi. Kalau berbicara tentang komitmen pemerintah Pak, apalagi pemerintah daerah dan juga multi stakeholders terkait transisi energi ini, kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan multi stakeholders tersebut dengan pemerintah daerah Pak? Karena kan kebijakan ini ataupun pergerakan ini tuh harus juga didukung oleh daerah Pak. Gimana Bapak melihatnya? Ya, yang saya lihat perlu diperbaiki mungkin ya. Ini kan mau nyusun RUPTL lagi PLN. RUPTL-nya harus persetujuan Menteri dan DPR. Dan di dalam RUPTL ini perlu dengan jelas berapa target atau berapa program untuk suryanya, semua energi terbarukan perlu. Dan dengan menyebut lokasi. Jadi enggak lagi, sekarang kan persoalannya kemarin itu semua target energi surya itu di-pool dalam satu basket nasional sekian gitu lah. Misalnya RUPTL hijau, terus ada energi suryanya 4,9 sekian giga ya, 4,6 giga. Tetapi kalau kita cek 4,6 giga itu di mana saja lokasinya dan berapa per lokasi itu belum ada. Baru-baru ini juga saya mengikuti webinar internasional yang dari Belanda ya dengan ITB dan kemudian kita discuss. Ya saya ungkap tapi nggak ada yang bantah. Kalau menurut saya memang yang diperlukan untuk awal itu adalah inventory. Inventory itu detail. Jadi tidak hanya ini kan dipasang mungkin ya. Dilihat luas Indonesia, ketemulah kita 3.000 giga gitu lah. Yang diperlukan bukan begitu, tetapi yang diperlukan menurut saya adalah
kita akan ada sekian giga 10 tahun ke depan, tempatnya ini, tanahnya di sini, biaya lahannya sekian begitu ya. Jadi ada minimum pra-FS. Nah saat ini itu belum ada, saya menyebutnya itu inventory. Kalau saat ini itu adalah resource estimation menurut saya, belum resource inventory. Jadi bangunlah resource inventory, dan resource inventory ini harus dengan uang pemerintah. ISEO bisa menjadi partner daripada resource inventory seperti yang disampaikan Pak Nur Pamuji tadi, survei. Dan resource inventory memang memerlukan penetapan lokasi kalau menurut saya. Jadi kalau tanpa lokasi, ya itu kalau masuk ke perencanaan kan tetap nggak bisa, hanya disebut sekian MW dan belum akan ada keekonomian. Keekonomian bisa dihitung kalau ada lokasi dan berapa biaya lokasi, apakah beli lahan atau sewa lahan. Jadi dengan ada biaya lokasi, ada biaya untuk PV-nya, biaya jaringan connect berapa, kita bisa hitung. Nah hitungan itu semua harus masuk di inventory, jadi inventory tadi berupa list, lokasi ini, MW-nya sekian, connect-nya di titik ini, dan biayanya sampai di titik terima sekian. Kemudian peraturan dibuat berdasarkan itu. Kita mau nargetkan berapa? Ya kalau kita mau nargetnya misalnya untuk biaya yang bisa sampai berapa, katakanlah 9 sen gitu ya, atau 8 sen. Kalau 8 sen dari daftar tadi keambil cuma 2 GW. Kalau 9 sen bisa keambil 10 GW misalnya. Nah jadi kita menetapkan itu mungkin berdasarkan itu. Kalau sekarang kan diraba-raba aja, harga sekian gitu loh. Oke, baik. Terus belum tahu kita apakah itu akan bisa terjadi. Ya, ini saya agak detail menyampaikan, mudah-mudahan juga didengar. Saya dari dulu memang memperjuangkan perlunya ada inventory renewable energy, tidak ada energi surya, tapi semuanya. Dan di dalam RUPTL tidak boleh basket, tapi harus rinci. Proyek lain itu rinci, kenapa yang renewable tidak rinci gitu loh, tidak basket. Basket itu satu keranjang yang direncanakan untuk energi terbarukan, tetapi apa saja yang akan isi keranjang itu belum jelas gitu loh. Itu Mbak ini. Oke, baik terima kasih Pak Herman Daniel. Ya tapi sebelum melanjutkan saya sedikit ya, walaupun nanti ada pertanyaan, ini salah satu yang menurut saya sudah diangkat tentang ratusan giga ini ke depan. Tapi yang belum dibunyikan baik oleh IC, baik oleh banyak pihak ya. Di dalam CAN PP 79, 120 GW itu ada prerequisite, ada syarat, prasyarat. Dan prasyaratnya itu adalah PV-nya teknologi Indonesia. Nah saat ini kalau kita lihat belum ada pergerakan untuk PV teknologi Indonesia. Kemarin saya di seminar dengan Belanda itu ada Wika Industri Energi, dia assembling. Jadi komponen lokalnya saya tanya, di Bapak apa komponen lokalnya? Hanya aluminium frame dan baut. Ya, kenapa bisa 40%? 40% itu ya tenaga kerja dan lain-lain dimasukkan gitu loh. Jadi sebenarnya 40% lokal konten di tenaga surya itu tidak real juga. Harusnya 40% dari PV panelnya. Nah tapi juga kalau buat 40% mungkin nggak jalan. Nah jadi ini ada sebuah challenge kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden juga barangkali, kita transisi energi andalannya adalah energi surya. Tetapi kalau tidak kita punya produksi atau pabrik panel surya sendiri, ini akan jadi isu sosial menurut saya. Orang akan bertanya, kenapa kita boost energi surya, terus kita masih mengimpor. Apalagi kita akan ekspor energi surya ke luar negeri, maunya gitu ya. Tapi pakai panel surya impor, ya itu kan nggak rasional. Jadi kalau kita ekspor, panel suryanya buatan kita itu bagus. Tapi kalau kita ekspor, panel suryanya beli, investor uangnya pinjam, kita hanya dapat sewa tanah gitu loh. Iyalah paling sewa tanah kan. Sewa tanah terus ongkos buruh bersih-bersih. Itu kan perlu dibersihkan Mbak. Jadi panelnya itu supaya radiasinya itu serapannya itu bagus, itu dibersihkan. Oke, baik terima kasih banyak Pak Herman atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Terima kasih. Saya ingin ke Ibu Ratih nih. Bu Ratih, udah lengkap. Bu Ratih masih tergabung bersama kami Bu Ratih? Ya Bu. Oke, baik terima kasih Bu Ratih. Saya ingin bertanya mengenai ini Bu. Saya menemukan data terkait
laporan International Renewable Energy Agency dari IRENA yang menyatakan bahwa potensi energi surya di 2021 itu mencapai 2.898 gigawatt. Tapi kapasitas terpasang baru 0,2 gigawatt. Ini nggak sampai 1% dari potensi seperti yang dari tadi juga sudah disampaikan. Artinya peluang untuk meningkatkan kapasitas masih tinggi. Yang juga artinya adalah peluang investasi juga masih terbuka. Sebenarnya kalau berbicara tentang investasi, sebesar apa sih Bu minat ataupun appetite dari para investor untuk bergerak di bidang energi terbarukan ini, khususnya solar energi? Silahkan Ibu Rati. Bu Rati? Ya. Ya, silakan. Baik Bu, sebentar. Jadi ini. Sejauh ini minat investor cukup tinggi terkait energi terbarukan, khususnya untuk energi panel surya. Terbukti kami juga selama ini sering mendapatkan investor yang tertarik untuk mendapat fasilitasi, dan juga saat ini kami di pemerintahan terus melakukan peluang investasi untuk energi terbarukan dengan melakukan penyusunan program-program berupa dokumen-dokumen pra-FS untuk nantinya dipromosikan ke investor. Beberapa daerah yang kami pilih terutama di Jawa Tengah, di Banten, dan juga di IKN. Begitu Bu. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan minat ini Bu? Insentif apa yang mungkin bisa diberikan juga kepada para investor? Tampaknya delay ke Bu Rati nih. Bu Rati bisa dengar suara kami? Apa delay Bu? Mohon maaf. Oke, mungkin aku boleh minta tolong kepada teman-teman untuk dibantu jaringannya sama Ibu Rati. Saya alokasikan dulu diskusi ke yang lain dulu ya. Baik, Bu Rati kita tunda dulu karena jaringannya masih terganggu. Saya ingin ke Pak Andika dulu. Pak Andika, gimana nih Pak IESI melihat ekosistem hulu dan hilir energi surya di Indonesia? Apalagi sih Pak yang perlu ditingkatkan menurut Pak Andika? Silahkan Pak Andika. Terima kasih. Banyak yang perlu ditingkatkan. Apa tuh Pak? Kalau kita bicara ekosistem ya, ekosistem di sini ada ekosistem pemanfaatannya maupun ekosistem industrinya. Ekosistem pemanfaatnya sendiri itu bisa tenaga surya itu bisa digunakan di sistem besar maupun untuk yang isolated. Ya, jadi kita bisa untuk yang melistriki daerah-daerah yang belum terlistriki, tidak punya sumber daya energi lain, tetapi juga bisa di sistem yang besar seperti di Pulau Jawa ini. Nah, tumbuhnya ekosistem industri itu berkaitan dengan baik atau tidaknya ekosistem pemanfaatannya. Jadi begini, untuk menumbuhkan ekosistem industri memerlukan suatu pasar yang cukup besar. Jadi pasar penyerapan modul surya seperti yang disampaikan oleh Pak Herman Daniel tadi, agar industri-industri modul surya bisa berkembang dengan baik. Nah kalau di Pulau Jawa saja, tadi saya minta konfirmasi Pak Herman Daniel, beban dasar kita siang hari itu sekitar 20 giga. Fotovoltaik itu bisa on grid, bisa masuk dengan aman 10% aja. Itu sudah 2 giga. Jadi memang fotovoltaik ini sangat strategis untuk berbagai hal, termasuk untuk percepatan bauran energi terbarukan, juga untuk menumbuhkan ekosistemnya. Bila ada 2 giga atau 2000 mega, itu pabrik modul surya kita akan memiliki pasar yang cukup baik bila kemudian ada insentif untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah kemudian juga tentunya ini akan menumbuhkan minat untuk membangun industri ke arah hulunya. Jadi kalau sekarang baru assembling modul surya, nanti lama-lama tadi hanya frame aluminium, lama-lama kita buat selnya, buat kacanya dan seterusnya, dan ini lama-lama tingkat kandungan dalam negerinya akan tumbuh. Jadi
itu tadi yang saya sebut banyak karena ada beberapa rantai pasok yang harus dilengkapi, baik rantai pasok di sisi pemanfaatannya maupun rantai pasok di sisi industrinya. Nah, kalau ini terjadi tentu sangat baik sekali ya, karena tidak sekedar pemerintah ini mendapatkan atau mempercepat bauran energi terbarukannya, tapi sekaligus juga mendapatkan energi yang bersih dan ada nilai tambah di ekonomi karena industrinya tumbuh. Tetapi karena satu dan lain hal, rantai pasok di sisi pemanfaatan ini terhambat, itu terhambat semua ke belakang. Karena tidak berkembangnya pemanfaatan energi surya di sistem Pulau Jawa ini, sehingga yang saya bilang 2 giga tadi ya tidak wujud. 2 giga tidak wujud, ya industri tidak berwujud. Iya. Dan selanjutnya dan seterusnya. Gitu. Pemanfaatan tuh berarti di titik hilir ya Pak ya? Iya. Itu yang akhirnya membawa kendala sampai ke hulunya Iya, juga iya. gitu. Apa biasanya Pak kendala terbesarnya Pak? Seperti saya bilang tadi, kita ini mengembangkan energi surya ini mau sekedar pemanfaatannya atau industrinya. Kalau kita bicara industrinya tentu perlu pasar dalam negeri yang mencukupi, walaupun bisa juga ada argumentasi untuk bisa melayani pasar ekspor. Tetapi pasar dalam negeri pun sebenarnya cukup besar. Bila kita mengacu seperti tadi yang saya sampaikan ya, di Pulau Jawa ini sendiri ini secara aman PLN bisa menerima sekitar 2.000 megawatt PLTS. Bila 2.000 megawatt PLTS itu memang terwujud, berarti ada konsumsi industri energi surya. Nah, industri modul surya, dan kemudian industri modul surya ini akan mengembangkan pabrik-pabrik atau menghidupi pabrik-pabrik yang memproduksi modul surya tersebut. Tetapi kalau kemudian kecenderungannya adalah sekedar memanfaatkan energi surya, nah itu kemudian ya seperti yang saat ini dilakukan, yaitu untuk melistriki daerah-daerah terluar, dediselinisasi, mengganti PLTD dengan hybrid PLTS. Itu udah puluhan lokasi, itu hanya 250 mega, jadi kecil sebetulnya untuk suatu kapasitas industri. Padahal itu sudah se-Indonesia, yang sekarang PLN sedang ada program dediselinisasi yang tahun ini sekitar sekian ratus lokasi, yang total hanya 250 mega watt peak yang diganti dengan fotovoltaik. Itu untuk ukuran industri tidak cukup, tapi untuk kemanfaatan boleh. Jadi sekali lagi memang kita harus dorong pemerintah, dua-duanya harus selaras. Kemanfaatan oke, tetapi agar kemanfaatan itu juga memberikan nilai tambah di sisi industri, untuk industri harus didorong, yaitu untuk memberikan akses kepada solar rooftop ke dalam jaringan listrik yang terbesar, yaitu di Pulau Jawa. Nah, itu yang menjadi ganjalan terbesar saat ini, seperti tadi yang sudah diindikasikan oleh Pak Hermandan, bahwa untuk solar rooftop itu sekarang masih ada ganjalan karena PLN masih merasa itu menjadi ancaman bagi baik dari sisi teknis maupun dari sisi komersialnya. Oke, baik, saya ingin ke Pak Antoni nih yang dari IC juga. Sejauh ini Pak, berbicara tentang kesiapan Indonesia dari segi ESDM, dari segi teknologi gitu Pak, SDM maksud saya, seberapa siap negara kita Pak untuk bisa menyongsong perubahan ini, transisi energi ini khususnya energi surya Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya pikir tadi senior-senior kami, Pak Senda, Pak ADI, Pak Andika sudah sedikit ya Bu ya memberikan sebuah gambaran. Jadi sebetulnya kalau kita lihat PLTS ini kan sekarang sudah bukan game of shame lagi Bu, tapi adalah sebuah bagian dari kebutuhan. Satu, kalau kita lihat dari segmen industri, ada gerakan global yang namanya dekarbonisasi industri. Jadi sudah bukan lagi bahasa Perancisnya sok-sokan lagi Bu. Oh ya, pabrik kita sudah ada solar cell-nya, kita mau go green and so on. Tapi kita dihitung gitu Bu. Kalau kita lihat dari segi industri, dari pengguna, industri itu memiliki sebuah kewajiban terhadap stakeholdernya. Ada banyak framework yang bisa kita lihat di pasar-pasar ekspor misalnya, bahwa mereka diminta untuk menggunakan pendekatan ke net zero. Ada SBTI, Science Based Target Initiative dan lain-lain, yang salah satu yang paling gampang untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dihasilkan itu dengan PLTS. Jadi dari konteks ini saya pikir
tidak berlebihan kalau pasar di Indonesia itu tidak hanya pasar-pasar off-grid atau yang disampaikan oleh Pak Andika lagi. Karena kalau kita lihat ini adalah sebuah kebutuhan dari end user, pengguna dari industri maupun kalau kita bicara residential homeowners gitu. Nah, untuk menyongsong itu memang dengan beberapa kerjasama kita dengan IESR, kita dapati ada 2 hal yang menjadi sebuah challenges atau barrier di luar dari acceptability of grid ya. Nomor 1 adalah kesiapan dari user. Jadi user ini banyak sekali yang liar Bu. Kalau orang bicara solar cell, mereka punya imajiner dunia mengenai renewable itu seperti apa. Sehingga ini butuh edukasi yang konsisten dan masif. Dan saya kira ini sejalan dengan RUEN yang sudah kita sepakati bersama yang menjadi konsensus strategi nasional RUEN 2017 bahwa di situ kan disebutkan strategi-strateginya antara lain 30% untuk bangunan pemerintah itu akan kita dorong untuk menggunakan PLTS. Kemudian rumah mewah 25% yang seperti kita lihat di Bali sebenarnya sudah ada contohnya. Dan hilirisasi industri yang tadi beliau sampaikan. Nah, merujuk ke kesiapan pasar. Jadi pasar di Indonesia ini penggunanya luar biasa banyak. Karena kita memiliki potensi yang sebetulnya luar biasa besar. Tapi yang tantangan kedua adalah memang belum diikuti dengan kesiapan tenaga pemasang. Nah di IESI sendiri kita ada program strategis yang kita sebut penciptaan solarpreneur Bu. Di situ kita mendorong agar terciptanya UMKM hijau di daerah sehingga bisa menyambut kesiapan kebutuhan orang yang menggunakan PLTS atap ini di daerah masing-masing. Jadi akan ada regional champion yang kalau kita bilang bahasa milenialnya adalah startup green energy di daerah masing-masing. Ya ini bahasa baru lagi yang saya dengar UMKM hijau solarpreneur ya tadi ya. Wah ini menarik sekali, boleh dong berikan tepuk tangan untuk keempat pembicara kita. Saya ingin kembali terhubung kepada Ibu Rati, apakah Ibu Rati masih terhubung? Ibu Rati? Bu Rati terhubung ya? Kalau sudah tidak terhubung mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ibu Rati tidak terhubung kembali ya, terputus. Wah sayang sekali, padahal kita ingin sekali nih membicarakan tentang peluang investasi dari energi terbarukan ini. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja mungkin sesi pertanyaan seperti yang tadi saya jabarkan di awal bahwa setelah sesi Q&A, sesi diskusi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada rekan-rekan di sini yang hadir secara offline ingin bertanya? Kami persilahkan. Oke, boleh Pak, silahkan Pak. Sebutkan nama, institusi dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya Arya Rezawidi, saya dari IESI juga. Mungkin ke Pak Herman ya, dan mungkin juga dengan Pak, siapa tadi yang dari Pak Senda ya. Gini Pak, persoalan mendorong energi terbarukan khususnya fotovoltaik ini ternyata memang banyak parameter yang harus diperbaiki dulu Pak. Karena kemarin kita sudah tahu ada keluar harga jual listrik ke PLN ya. Tapi kan tadi seperti disebutkan tidak hanya untuk yang berjualan ke PLN saja, tetapi juga ada yang memasang fotovoltaik untuk keperluan sendiri yang mungkin juga tidak perlu harus jualan dengan PLN. Dan ternyata memang persoalan utamanya sebenarnya selain yang sudah dibuat regulasinya, ternyata masalah pendanaan itu juga penting sekali Pak. Karena kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali sekarang sudah mulai masang Pak. Jadi walaupun banyak tadi disebutkan hambatan-hambatan, ternyata banyak industri yang masang Pak secara diam-diam. Jadi rupanya sudah cukup banyak. Dan mereka terpicu sebenarnya dengan masalah pendanaan ini. Karena ada terutama memang juga anggota-anggota IC yang menjadi developer yang memberikan financing ini. Jadi dengan cara hanya membeli listriknya atau dan lain-lain, ternyata mereka bisa didorong. Dan mungkin akhirnya mereka ini juga berpikir ya sudah aja nggak perlu harus ada transaksi dengan PLN, ya mungkin mereka pasang untuk keperluan sendiri. Jadi itu satu pendanaan. Terus kemudian kalau untuk yang persoalan yang untuk yang memang jual beli listrik ke PLN dan lain sebagainya, persoalan lain adalah masalah
besarnya studi-studi yang harus dilakukan oleh mereka. Nah ini di negara lain Pak, ini studi-studi ini seperti tadi disebutkan oleh Pak Herman juga sebetulnya, ini ditangani oleh pemerintah gitu. Jadi mereka tidak perlu harus mulai dari greenfield melakukan studi itu. Jadi pada tahap-tahap tertentu pemerintah lah yang membuat studi. Bahkan di negara lain studi kelistrikannya aja dibiayai oleh pemerintah gitu. Jadi itu mereka membuat, nah dua hal tadi pembiayaan, terus kemudian masalah studi-studi, belum lagi nanti persoalan lain yang menyangkut persoalan perizinan Pak. Nah ini juga mungkin yang menjadi costly Pak di Indonesia, perizinan-perizinan ini. Kita tahu bahwa ini walaupun pemerintah mengatakan perizinan sekarang sudah satu pintu, tapi jendelanya banyak Pak gitu. Di daerah ini masih banyak persoalan perizinan yang harusnya bisa minimalisir. Jadi tidak hanya persoalan tarif Pak, persoalan financing ini. Kalau semua ini bisa ditangani saja, mungkin tarif tidak ada menjadi masalah gitu loh. Ini untuk yang jualan ke PLN. Jadi financing dan lain sebagainya ini menurut saya penting Pak diperhatikan. Terima kasih. Baik, ya kurang lebihnya itu Pak, ada banyak parameter yang harus diperbaiki, lalu concernnya adalah dari segi pendanaan, besarnya studi yang harus dilakukan, tapi kalau di luar negeri ini dibiayai oleh pemerintah, dan juga terkait perizinan. Pertanyaan untuk Pak Herman dan juga Pak Senda, mungkin kita boleh mulai dari Pak Senda, silakan Pak Senda. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya benar kata Bapak, sudah mulai banyak yang concern untuk membangun PLTS di industri dan mereka sekarang juga nggak mikirin harus interkoneksi dengan PLN ya. Jadi memang sudah berpikir positif. Kalau orang berpikir negatif ngeluhnya duluan ya. Wah nanti interkoneksinya gimana, nggak mau dibeli. Banyak peraturan yang harus kita produksi setelah itu. Karena kalau berpikir positif gue pasang sendiri untuk industri gue. Terus mengenai pembiayaan, kebetulan kan kalau di unit saya itu kan BLU, bisnis layanan unit itu kita juga melayani industri-industri tambang yang membangun PLTS. Kalau saya lagi ngerjain desain untuk pembangunan PLTS untuk di tambang atau di industri, itu udah mulai sering dicolek-colek sama orang-orang yang memfinancing. Boleh masuk enggak? Jadi sebenarnya perbankan dan financing itu tertarik dengan proyek-proyek PLTS. Ya, jadi kita udah langsung aja jalan, ada proyek pasti rebutan. Kalau Pak Antoni sendiri udah mulai nyolek-nyolek saya, ya Pak Sinda bagi dong proyeknya gitu. Jadi kadang kalau kita belum langsung turun ke tangan, nanti banyak nanti keluhan-keluhannya. Jadi kita langsung aja seperti Pak Antoni bilang ada green entrepreneur yang perlu disupport ya. Jadi dari awal kan saya lihat diskusinya pertanyaan banyak yang belum mindsetnya positif ya. Tapi kalau kita udah bergerak pasti yang milenial itu berpikir sangat positif saya rasa. Oke, baik saya ingin ke Pak Herman. Gimana Pak Herman menanggapinya Pak? Silahkan Pak. Nggak mudah kali buat saya menanggapinya ya, tapi saya coba ya. Untuk tadi soal pendanaan, kemudian juga model pemasaran gitu ya, terus studi ya. Sebenarnya kalau pemerintah sudah membuat target emisi kepada utility, mungkin itu juga bisa mendorong, itu satu. PLN itu nggak ada target emisinya ditentukan, sehingga mereka hanya buat RUPTL tetapi tidak ada tidak ada tekanan bahwa RUPTL itu mesti green kecuali diskusi gitu loh. Tapi kalau dia PLN itu misalnya emisi per MWH-nya tahun depan sekian, tahun depannya lagi sekian, itu ET-nya pasti naik. Karena apa? Karena untuk menurunkan emisi per MWH, fosil dikurangi, energi yang tidak emisinya rendah ditambah. Nah ini udah harus ada dari pemerintah. Waktu kami sidang dengan Pak Menteri di DEN, saya singgung, dia bilang waktu itu sedang disiapkan. Udah siap malah kali, tapi belum keluar-keluar gitu lah. Jadi apakah itu namanya juga, emission cap sih sebenarnya oke juga untuk power plant, tapi itu berarti nanti bukan untuk mengembangkan energi terbarukannya, tetapi itu untuk memperbersih power plant yang kotor. Tetapi untuk meningkatkan porsi ET,
maka pemerintah tetapkan aja KPI daripada utility PLN, target emisi per KWH-nya tahun depan sekian, makin lama makin turun. Nanti ketika dia mencapai karbon netral, emisi per MWH-nya 0, karena 0 atau mendekati 0 gitu loh. Sekarang berapa emisi per MWH? Misalnya sektor listrik itu berapa ya, sekitar 400 mungkin ya, 400 juta ton. TWH-nya berapa? Lebih 1000 lah, Pak Ardif yang hafal itu. Lebih 1 ton per MWH ya. 1 ton lebih per MWH. Dan yang harus diturunkan angka itu. Jadi emisi per MWH harus diturunkan gitu. Kemudian juga yang diperlukan saya kira ada aturan ke depan yang sudah dimulai oleh negara maju itu adalah kewajiban tentang mengimplementasikan environmental social governance ESG ya. Environmental apa namanya bukan ya ESG. Environmental, Social and Governance. Ya, ESG. environmental, social and governance kan. Yep. Nah, di dalam environmental, social and governance itu tercakup untuk supaya bersih dan itu ada ratingnya. Nah itu juga terkait nanti dengan perusahaan-perusahaan yang mengekspor produknya ke luar negeri. Jadi kalau dia punya rating ESG maka itu juga akan mempercepat perusahaan tadi menambah energi terbarukannya atau menurunkan emisi per satuan produknya. Jadi kalau dia memproduksi satu barang, berapa emisi dalam dia memproduksi barang itu gitu. Itu turun gitu lah. Nah ini drive ya. Soal pendanaan saya kira saya nggak bisa ini ya, tetapi memang kalau untuk studi, saya juga sangat sependapat bahwa itu harus dilakukan oleh pemerintah. Nanti saya coba di dalam perubahan KEN ini, itu dimasukkan gitu. Dulu sudah banyak didiskusikan, kalau di dalam seminar saya selalu menyebutkan bahwa seyogianya untuk membuat survei pra-FS dari semua itu dan sampai inventory itu dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau udah ada itu, barulah kita bisa membuat rencana. Kita ini sangat banyak membuat roadmap, membuat perkiraan-perkiraan, tapi sebenarnya itu tidak didasari suatu data yang akurat. Jadi seperti kita pun membuat proyeksi ke depan ya semuanya datanya adalah mungkin data dari internet secara garis besar, kita punya angin sekian ya, data meteorologi, kita punya surya sekian gitu. Jadi yang diperlukan memang data yang lebih rinci, yang ada profil keekonomiannya dan itu dibiayai oleh pemerintah gitu loh. Sekalian yang ini dijawab? Oh boleh, udah kebaca Pak, saya belum bacain pertanyaannya. Hah? Kebaca memang Pak. Saya udah baca, ini kalau gitu, perlu saya jawab supaya jelas ya. Bagaimana peran DEN dalam mempercepat pertumbuhan PLTS ini untuk kandungan TKDN-nya. Sebenarnya soal kandungan TKDN itu lebih kepada peran bukan DEN ya, mungkin DEN yang satu lagi, Dewan Ekonomi Nasional kalau masih ada. Karena bagi DEN yang penting itu energinya energi bersih, itu yang utama. DEN juga ikut memperjuangkan tentunya kandungan TKDN sebagai kebijakan pemerintah. Dan di mana anggota DEN itu juga ada Menteri Perindustrian gitu. Jadi peran DEN ini di dalam TKDN ini adalah mendorong melalui pengawasan. Nah saat ini kebijakan tentang TKDN itu untuk energi terbarukan khususnya PLTS, sebenarnya TKDN itu mesti berbeda-beda ya, tapi yang udah ada kan untuk PLTS itu 40%. Tapi untuk yang ratusan giga itu yang mau didorong oleh DEN sesuai dengan ada yang sudah ada di KEN PP 79 itu nanti menuju 100% komponen lokal, artinya teknologi Indonesia gitu loh. Kalau Cina sudah sejak dulu bisa membuat industri PV, ya kenapa kita nggak kejar aja itu? Jadi karena PV ini akan jadi andalan utama dalam energi Indonesia dengan emisi 0 itu. Jadi perkiraan sementara itu setidaknya sekitar 50% dari energi itu akan berasal dari renewable. Karena dengan beberapa perkiraannya ini saya share juga di sini yang dibuat oleh PLN. PLN itu keluar angka 2060 itu 1800 TWh. Gugus tugas CSDM juga sekitar 1800 sampai 2100 TWh gitu loh. Yang dibuat oleh DEN bersama ITB itu 2000 sampai 2300 TWh. Jadi semua memperkirakan 2000-an TWh 2060. 2000 TWh itu hanya akan diperoleh
dari energi terbarukan yang konvensional, hidro dan geotermal dan biomas itu sekitar 750 TWh. Jadi sisanya itu adalah pilihan antara surya, angin, nuklir, dan biomas kebun biomas. Ya, dan itu andalannya semuanya surya. Jadi dengan andalannya semua surya, kalau kita mau bertransisi energi, ya memang suryanya harus jadi fokus. Jadi fokus sebagai andalan utama, karena kalau tidak juga kita mau nuklir juga nggak mungkin juga, walaupun katakanlah kita nggak mau surya 1000 TWh nuklir, kita jadi nuklir separuh nuklir dunia itu dari kita nanti. Karena sekarang kan 1000 TWh itu kan akan butuh lebih 100 gigawatt ya. Saat ini di dunia hanya 300-an gigawatt, ya kan gitu. Nah, jadi kita perlu fokus, dan kalau kita fokus ke situ, ya berarti semuanya gerakannya menuju situ. Jadi surveinya tadi, kemudian investasi, pendanaan investasi untuk bukan industri gitu loh. Semuanya ke sana. Nah ini pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu target pemanfaatan energi surya itu kan dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup, SDM, PLN punya modelnya masing-masing Pak. Kira-kira model mana yang akan dijadikan acuan? Itu bukan, ya dia punya model masing-masing. Yang akan keluar dari DEN adalah harmonisasi dari semuanya itu satu aja. Nah, iya, model masing-masing itu punya mereka, tapi yang akan keluar dari DEN hanya satu. Saat ini kita menyamakan, bukan model yang disamakan. Pertama yang disamakan konsumsinya, basisnya kan konsumsi, untuk menghitung emisi itu kan konsumsi. Berapa konsumsi listrik, berapa konsumsi non listrik. Kemudian dari situ kita menghitung berapa pasokan energi dan baurannya seperti apa. Dan dari pasokan dan bauran itu kita hitung emisi. Nah nanti dari semuanya ini untuk mempercepat, pertanyaan ini adalah akselerasi energi terbarukan itu bukan mengambil model-model itu. Kalau akselerasinya akan keluar kebijakannya. Dari kebijakan tentu akan keluar regulasi. Nah kebijakan ini kan lebih kepada arah. Sedangkan regulasi itu adalah lebih kepada bagaimana membuat terjadi. Jadi regulasi itu adalah sebenarnya ada dua pendekatan mengembangkan energi terbarukan di dunia. Satu regulated, satu market. Dengan dasar market bisa, mungkin lebih mudah. Nah di kita kalau saran saya untuk menutup, jadi kalau dari pertanyaan ini, untuk akselerasi energi terbarukan, peran DEN itu buat kebijakan, kemudian setelah DEN buat kebijakan, akan ada ruennya juga, ada ruetnya juga, kemudian setelah itu akan ada perbaikan dari regulasi. Saya yakin tanpa perbaikan regulasi itu nggak mungkin kita meningkatkan energi suryanya. Nah regulasi yang terpenting adalah bukan menuju 2060, tapi bagaimana 2030 itu perjalanan kita memperlihatkan bahwa transisi itu akan terjadi. Jadi kalau kita tidak ada perubahan dari sekarang menuju 2030 hanya dengan RUPTL itu, menurut saya transisi energi 2060 itu tambah jauh, tidak tambah dekat gitu loh. Baik, dijawab semuanya dengan set oleh Pak Herman. Terima kasih banyak Pak Herman. Ini ada pertanyaan masuk juga untuk Pak Senda. Nanti setelah itu baru saya ke Pak Andika dan juga Pak Antoni lagi. Pak Senda, roadmap net zero emission yang dipaparkan pada beberapa kesempatan dari SDM memberikan gambaran bahwa akan adanya lonjakan pertumbuhan PLTS dalam rangka untuk menyiapkan early retirement PLTU. Bagaimana dengan kesiapan jaringan dan bagaimana roadmap Energy Storage System atau ESS atau BESS dalam mengatasi intermitensi PLTS? Boleh Pak Senda silahkan. Ya, kayaknya pertanyaan payah-payah dikasih ke saya ya. Repot juga jawabnya ini. Sebenarnya untuk PLTS kan masuk kategori VRE ya, Variable Renewable Energy, intermittent ya. Salah satu solusinya adalah yang dilakukan pemerintah, kita membangun super grid ya. Jadi ada perencanaan bangun interkoneksi dari Sumba sampai ke Python terus ke Sumatera. Kalau seluruh Indonesia terhubung dengan super grid tadi, itu menjadi salah satu solusi mengatasi kekurangan satu titik bisa di cover. Itu kan konsep umumnya. Dan untuk konsep tadi kalau nggak salah sudah sampaikan Pak Puji, distributed generated itu
bangun PLTS-nya di beberapa tempat, jangan satu terpusat. Jadi kalau ada awan yang lewat, di sana kan nggak kena awan, jadi bisa saling menutupi. Terus di sini juga ada disebutkan energi storage. Memang energi storage itu bisa berupa baterai dan atau hydro pump ya. Kita di permen yang baru itu untuk baterai dan hydro pump itu belum tercantum, jadi harus ada pembicaraan khusus. Ada mitra saya di Jepang juga. Kalau tarif hydro pump gimana? Paling dekat kan kalau yang untuk peaker pada saat malam hari atau lonjakan tinggi, hydro pump atau itu bisa mengikuti harga peaker semestinya ya. Biasanya kan pembangkit gas itu berupa peaker sampai 9 sen. Untuk BES sendiri dari RUPTL juga udah ada dialokasikan sekitar 300 megawatt hour kalau nggak salah. Dalam perencanaan IKN Ibu Kota Nusantara yang baru juga untuk menghindari kedip juga sudah ada perencanaan menggunakan baterai. Tapi teknologi terbaru saat ini adalah kan dulu awal kita cerita, dulu kita sumbernya yang tidak tetap. Jadi ada pergiliran pemadaman. Kemudian begitu listriknya cukup, masuk tantangan baru adalah sumbernya yang tidak tetap, ada intermitensi. Terus masuk generasi ketiga dari electricity adalah di mana kita bisa supply demand-nya tetap, sumbernya tetap, dan ada produk ketiga yang namanya hidrogen. Jadi kita tetap bisa produksi listrik, sumber demand-nya tetap, renewable-nya namanya renewable. Jadi renewable tapi stabil, nggak ada pengaruh. Sisa pembangkitan itu dijadikan produk hidrogen. Hidrogen ini nanti pada saat dibutuhkan bisa dikonversi lagi ke listrik atau bisa dijual untuk penggunaan lain, bisa untuk bahan bakar transportasi dan lain-lain. Jadi sumbernya bisa stabil. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Senda. Kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi ketiga ini. Ini untuk Pak Antoni atau Pak Andika boleh menjawab karena ini kemungkinan pertanyaan ditujukan ke IC. Apakah pendekatan ini yaitu pemasangan PLTS yang tersebar untuk menjinakkan intermitensi sudah diterapkan oleh PLN? Boleh dibantu Pak, mungkin bisa dikasih gambaran terkait hal ini. Sudah menyala, boleh dicoba? SMW ya belum ada bisa dirasa. Atau Pak? Tes. Okay. Baik, belum ya. Jadi memang ini baru hipotesa bahwa kalau ada pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar di sistem ketenaga listrikan, tentu intermitensinya menjadi saling meniadakan. Tetapi karena di Pulau Jawa sendiri itu saya kira informasi terakhir yang terhubung jala-jala tidak lebih dari 100 mega ya, jadi mungkin 60 sampai 70 mega, jadi masih sangat kecil sekali sehingga tidak menggunakan pendekatan terdistribusi pun juga belum mengganggu apa-apa sebetulnya. Okay. Jadi kalau ingin saya tekankan sekali lagi bahwa tentu tadi Pak Herman Daniel sudah menekankan niatnya ya. Jadi niatnya sebetulnya kalau bagi saya bagaimana kita melakukan percepatan untuk bisa segera mengejar pemanfaatan energi surya dengan kapasitas yang mencukupi. Jadi kalau targetnya 2030 tadi 2,3 giga, 2.300 giga, sekarang baru 200, bahkan on grid-nya baru 60, kan berarti sangat jauh sekali. Jadi segala peraturan itu seharusnya menuju pada percepatan. Nah percepatan ini seperti halnya kalau kita mau ngegas ya remnya dikendorin, semua dilonggarin supaya bisa ngebut. Nah pada saat mencapai kecepatan tertentu yang kemudian membahayakan PLN katakan atau membahayakan keekonomian PLN, tentu ini sah-sah saja pemerintah ngerem lagi. Tetapi toh kecepatannya sudah tinggi. Nah sekarang jalan aja belum udah direm gitu. Jadi
ini terjadi suatu kontradiksi ya di dalam ini. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan itu, ya tentunya strategi ini belum bisa diterapkan karena belum sudah direm, sehingga penyebaran itu tidak terasa, kira-kira itu. Oke, baik, mungkin saya ingin ke Pak Nur Pamuji juga. Pak Nur Pamuji masih ada di sini ya, untuk melakukan menjawab nih Pak. Ini ada pertanyaan yang kebetulan dikhususkan untuk Bapak terkait tentang PLTS yang tersebar. Apakah ini untuk menjinakkan intermitensi, ini sebenarnya sudah diterapkan atau belum oleh PLN? Kalau tadi kan Pak Andika sudah memberikan paparannya atau pandangannya. Kalau menurut Pak Nur Pamuji seperti apa? Silakan Pak. Ini bukan sesuatu yang harus diterapkan oleh PLN, tetapi ini adalah fenomena ya, keadaan yang akan terjadi bila tenaga surya itu tersebar secara meluas di dalam grid atau di dalam sebuah pulau lah ya. Jadi efek intermitensi dari tenaga surya itu akan hilang ya, hilang. Jadi seperti tadi Pak Senda ya barusan menyinggung, tidak ada awan yang besarnya sebesar Pulau Jawa, nggak ada. Jadi katakan gini, ada PLTS di Manggarai, ada satu PLTS di Lebak Bulus. Ketika PLTS yang di Manggarai tertutup awan, dia dayanya turun, tetapi yang di Lebak Bulus tidak turun. Sebaiknya ketika awannya tadi nyampe ke Lebak Bulus, yang di Manggarai sudah bersih dari awan. Sehingga secara total efek intermitensi itu menjadi hilang, atau saya katakan sangat kecil, minimum sekali apabila posisi PLTS itu tidak terkumpul di satu lokasi. Jadi yang ditakuti itu kan namanya utility size solar farm, yaitu PLTS yang sangat besar yang mengumpul di satu lokasi. Misalnya di Danau Cirata, PLTS terapung itu 50 megawatt ya di satu lokasi. Kalau danau itu tertutup awan, maka ada penurunan daya sebesar 150 megawatt secara seketika. Sedangkan kalau PLTS itu tidak di satu lokasi, sama 150 megawatt, tetapi tersebar dari Banten sampai, dari Anyer sampai Panarukan, maka tidak ada awan yang segede itu yang bisa menutupi seluruh PLTS itu. Itulah rahasia kenapa distributed generation seperti tadi Pak Senda nyebutkan itu tidak punya efek intermitensi terhadap grid. Makasih. Bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Nur. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin persilakan lagi, apakah di sini ada yang masih mau bertanya? Jika tidak, saya alihkan ke pertanyaan yang ada di Zoom. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke Zoom. Ini untuk Pak Antoni. Bagaimana pendekatan sosial ke masyarakat terkait edukasi tentang pentingnya sumber energi listrik EBT, dan ini peran siapa Pak untuk memberikan edukasi ini? Bagaimana pembelajaran dari negara-negara lain? Silahkan Pak Antoni. Baik, jadi di ISC Bu, kita memang ada satu program itu yang fokus ke edukasi ya Bu ya. Dan kalau ditanya siapa saja sih yang bertanggung jawab, ya saya pikir kita semua, terutama yang ikut di Zoom ini dan ada di acara ini gitu. Karena kita adalah orang di Indonesia yang kebetulan sudah lebih tahu duluan ketimbang masyarakat lain. Nah, kalau disampaikan bagaimana dampak sosialnya, ya tentu ini kan mengubah behavior ya Bu ya, dan mengerucutkan aplikasi PLTS itu semudah mungkin, transparan, dan tentunya bisa menjangkau sampai ke tenaga-tenaga pemasang yang level entry barrier-nya itu tidak terlalu berat. Nah di dalam aspek inilah memang di ISC kita mendorong kolaborasi dengan regional champion itu juga dari pemerintahan. Contohnya kita mendorong di beberapa pemerintah provinsi seperti di NTB, Jawa Timur, atau yang malah sudah jadi di Perku Bali Bersih misalnya. Sehingga ekosistem itu terbentuk tidak hanya mengandalkan dorongan-dorongan dari keinginan masyarakat saja, tetapi ada effort-effort yang diinisiasi oleh pemerintah-pemerintah daerah. Nah dalam hal ini kami pikir 117.500.000 household itu bukan rumah tangga yang sedikit gitu Bu, dan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa besar
Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Pamuji dengan jelas bahwa jangan dibalik, justru dengan distributed energy yang banyak dan tersebar, yang kecil-kecil ini, kita bisa bergotong royong membantu target yang ditentukan oleh pemerintah tanpa membebani grid secara berlebih, sehingga dampak ketahanan jaringannya hampir tidak ada. Oke, baik, terima kasih Pak Antoni sudah membantu menjawab. Dan ini ada pertanyaan dari, tidak ada namanya lagi, untuk Pak Herman. Revisi Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, progresnya sudah sejauh mana Pak sampai saat ini, dan bagaimana peran energi surya dalam dokumen perencanaan energi yang tengah disusun tersebut? Kapan Pak kira-kira rilisnya Pak? Ya, RUEN belum direvisi karena RUEN itu berdasarkan KEN. Jadi sesuai dengan aturan atau regulasi dirumuskan dulu KEN yang dirumuskan itu terbitnya dengan peraturan pemerintah yang sebelum diterbitkan harus ada persetujuan DPR. Nah, saat ini kita sedang melakukan revisi KEN. Progres revisi KEN itu kita sudah sampai kepada perkiraan konsumsi energi, suplai energi dan baurannya, tetapi masih draft. Itu yang saya bilang tadi, ada beberapa model, tapi itu sedang kita satukan, keluar nanti satu. Jadi kita mendengarkan juga apa yang dibuat oleh gugus tugas, apa yang dibuat oleh PLN, apa juga yang dikerjakan oleh DEN bersama ITB, dan juga yang dari Bappenas dan dari lingkungan hidup gitu loh. Dan dari KEN itu saya share saja, walaupun belum resmi ya, arahnya ratusan gigawatt, sekitar 500 gigawatt paling enggak itu ya, dari beberapa itu udah mengerucut ke situ. Energi suryanya kira-kira 500-600 gigawatt gitu. Saya kira itu nggak akan meleset, yaitu 2060, tetapi saya nggak hafal detailnya 2040 berapa, itu nanti akan dimuat di KEN itu. 2030 berapa, 40 berapa, 50 berapa, kan gitu ada ininya. Nah setelah itu dibuat, barulah dibuat perbaikan RUEN. Kalau RUEN yang lama itu ngikutin KEN 2050. Tapi saya akan mengusulkan RUEN baru itu horizonnya 10 atau paling tinggi 20 tahun dengan detail yang lebih tajam. Sehingga lebih rinci ya. Nah nanti RUEN inilah yang tentu menjadi kunci ininya. Dan kemudian RUEN-nya juga kemarin dari diskusi kita juga berharap supaya RUEN ke depan itu bottom up juga. Baik itu dari daerahnya maupun dari sumber-sumber semacam asosiasinya gitu ya. Jadi kita dari bawah ke atas. Kemudian dari atas ke bawahnya menggunakan KEN. Jadi KEN itu melihat dari atas ke bawah, membuat RUEN itu adalah dari RUET dan kemudian dari masukan-masukan pihak-pihak pemangku kepentingan. Nah itu yang ini, jadi berapa kira-kira akan diproduksi? Kalau 2060 itu ya 1000 TWh saya kira, hampir 1000 TWh dari energi surya. Tapi saya ingin mengulangi lagi yang tadi saya pesankan, di KEN yang lama udah ditulis prerequisite-nya adalah itu jika industri tenaga surya sel suryanya dari Indonesia. Karena apa? Akan diblame kebijakan energi itu kalau kita bangun ratusan giga tetapi berdasarkan menggunakan PLTS impor ya. Jadi challenge-nya sebenarnya adalah saya kira cohesiveness daripada antar lembaga kementerian, di mana perindustrian, kemudian juga mungkin dari Kementerian Keuangan, dari juga pihak-pihak seperti Kadin ya. Saat ini saya dikritik orang juga kemarin tuh, makanya saya mulai menyebut juga industri. Sebenarnya saya udah suka nyebut, tapi ada yang nyampaikan. Banyak kali diskusi ini tentang transisi energi, renewable energy, pakai surya. Tapi nggak ada nih diskusi kapan ini Indonesia punya pabrik sel surya yang mendekati 100% lah gitu loh. Nah itu intinya. Dan terakhir saya ingin menambahkannya juga karena tadi banyak yang menyinggung. Kalau menurut saya dari Pak Nur Pamuji tadi saya menangkap adalah sebenarnya untuk mengurangi intermitensi yang dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas katakanlah frekuensi gitu ya. Atau membuat penetrasinya lebih baik, lebih banyak ya. Itu adalah tersebar. Nah padahal sekarang banyak juga pemikiran membuat PLTS skala besar ya. Jadi seperti dari Sumba. Seperti juga kemarin yang saya tinjau 50 MW di Danau Singkarak. Dan itu mungkin pengaruhnya ke grid akan besar kecuali mereka menggunakan storage untuk ramping control ya.
Nah, yang saya ingin sampaikan termasuk juga kepada para pembicara, Pak Senda misalnya juga, di DEN kami sering mendengarkan gagasan-gagasan yang menurut saya melakukan linearisasi daripada permasalahan gitu lah. Saya memandang apakah kita akan membangun super grid, apakah akan terdistribusi, itu perlu studi. Jadi saya nggak mau ikutan linearisasi itu gitu lah. Karena kompleks itu. Jadi kalau kita mau mengimpor pun dari dalam jumlah besar dari pulau lain itu juga kompleks. Jadi saya ingin menyampaikan kepada pihak-pihak jangan disederhanakan masalah karena untuk hal yang besar-besar itu tetap perlu studi dan kita punya alatnya dan kita lakukan dengan itu gitu loh. Anak-anak muda tadi juga mungkin saya dengar tadi sedikit ya barangkali kita buat persamaan sederhana aja, kita butuh 6.000 TWh, kita punya energi surya 3.000 GW, 3.000 GW bisa menghasilkan lebih dari itu, oh kita cukup bisa transisi energi menuju net zero emission. Tidak ya kan faktornya banyak, udah kita dengar gitu loh. Operasional, kemudian juga pendanaan, kemudian juga pabrik tenaga suryanya, sel suryanya dari sini apa tidak, dan itu juga tidak sederhana gitu loh. Demikian kira-kira yang jawab pertanyaan itu dan kemudian yang saya tambahkan saya udah semacam saya khawatir tadinya kalau nggak ada lagi ntar saya lupa masalah itu tadi saya catat gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Ini pertanyaan terakhir untuk Pak Andika. Pak Andika boleh Pak dijawab ini pertanyaan terkait strategi FIT atau FIT nih sebenarnya bacanya nih Pak. FIT seperti yang diterapkan di Vietnam bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan PLTS. Silahkan Pak. Iya. Feed-in tarif ya, feed-in tarif itu hanya salah satu instrumen ya dari bagaimana cara percepatan suatu PLTS. Nah pertanyaannya adalah apakah strategi feed-in tarif seperti yang diterapkan Vietnam bisa menjadi stimulus untuk pertumbuhan PLTS di Indonesia? Ya kalau memang diterapkan di Vietnam dengan harga yang baik ya tentu akan menjadi stimulus ya. Tapi kalau feed-in tarif kemudian di bawah keekonomian ya tentu tidak akan menjadi instrumen untuk mempercepat. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana feed-in tarif itu didesain dan kemudian bisa mengakomodasi keekonomian dari suatu PLTS terutama kalau itu akan terhubung ke jalan-jalan listrik. Nah kalau itu memang bisa diperoleh dengan feed-in tarif ini pun harus diikuti dengan kita sebut sebagai grid priority, artinya prioritas masuk ke dalam jala-jala. Kalau kita mengacu di mana feed-in tarif diterapkan seperti di Jerman atau di negara-negara Eropa, itu jadi satu kesatuan, ya diberi feed-in tarif, diberi juga prioritas untuk masuk. Artinya yang lain suruh tunggu dulu, pokoknya PLTS dulu, setelah PLTS habis baru yang lain masuk. Nah ini yang kemudian bisa mendorong pertumbuhan PLTS yang sangat cepat. Nah masalah eksesnya, memang kalau di Eropa pun begitu sekarang sudah puluhan giga juga memberikan dampak juga ke sistem. Nah itu memang seharusnya ada mekanisme untuk mengerem. Jadi feed-in tarifnya pada saat awal tentu sangat menarik ya, balik modalnya bisa 5 tahun gitu. Tetapi setelah mendekati titik jenuh, feed-in tarifnya diturunkan agar ya silahkan kalau mau masuk tapi ya seperti ini. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa karena sudah di sistem sudah cukup kontribusi energi surya. Jadi kembali lagi bisa, tetapi tentu harus melihat bagaimana struktur dari feed-in tarif tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andika. Kita masuk ke pertanyaan sisa-sisa nih terakhir. Mungkin kita boleh dibantu dijawab dengan lebih kompak lagi. Ini untuk pertanyaan Pak Nur Pamuji juga ada nih pertanyaannya Pak. Dan Bapak-Bapak all panelis. Mungkin kita wakilkan aja dua-dua untuk pertanyaan selanjutnya juga 2 lagi. Bagaimana PLN semestinya berdagang produk listriknya? Apakah pertumbuhan kawasan industri khusus juga target pembangunan smelter tidak mampu menyerap produksi listrik yang katanya oversupply? Nah, boleh kita mulai dari Pak Nur dulu. Boleh silakan Pak Nur. Singkat, padat dan jelas Pak. Silakan Pak. Udah ya. Saya minta maaf. Saya kira itu pertanyaan untuk PLN. Saya tidak bisa menjawab mewakili PLN. Saya mohon maaf. Enggak apa-apa. Kami persilahkan ada bapak-bapak ingin menyampaikan gagasannya, mungkin insight-nya. Bapak para narasumber yang ada di depan ini. Ada yang bisa membantu Pak? Mungkin Pak Senda? Kalau mestinya itu memang PLN yang jawab, tapi kalau sebaiknya bisa dijawab oleh bukan PLN gitu lah. Saya kira gitu. Mungkin Pak Nur Pamuji juga bisa menjawab dulu bagaimana sebaiknya
PLN ini yang buat pertanyaan kata mestinya. Jadi mestinya ini memang ya harus PLN yang jawab. Harusnya, ya. Tapi kalau bagaimana baiknya itu pengamat boleh jawab. Ya silakan Pak Nur Pamuji kalau mau jawab. Boleh Pak Herman, boleh. Sudah dipersilakan Pak Herman. Tapi Baiknya. saya nggak mau menjawab ini, tapi saya berikan suatu informasi terkait oversupply ini. Tahun ini kan di PLN menyampaikan tumbuh 7%. Kalau tahun depan 7 lagi, oversupply itu habis tahun 2025. Jadi sebenarnya oversupply ini bukan isu untuk masuknya PLTS. Itu yang pertama. Kedua, kalau target 2.300 MW 2023 itu hanya 4.000 TWh. 4.000 TWh itu 1% lebih sedikit dari energi PLN. Jadi itu juga peanut gitu loh. Makanya baliknya aja niatnya ada nggak, itu aja. Kalau niatnya ada, kemudian komitmennya ada, ya saya kira mestinya ya Pak Menteri, apalagi Pak Presidennya sudah ngomong ini terus, kita juga G20, ya mestinya ya beliaulah yang bisa menjawab itu gitu loh. Nggak apa-apa, saya coba persilakan Pak Karena Senda. apa, 2.300 kan udah Pak Dadan hadir kan, tanda tangan, saya ikut juga hadir, Pak Ketua udah ada nih, Pak Febi kan, 2.300 MW 2023. Dan pihak-pihak dari pemerintahnya juga sudah. Ya kita tunggu aja. Sekarang kan PLN juga katanya bergerak seperti Cirata bagaimana perkembangannya. Kemudian juga yang di Danau Singkarak ini targetnya 2024 tapi. Tapi ini 2023 ini memang memerlukan mungkin untuk industrinya ya yang mungkin baik itu grid connected maupun tidak. Jadi menurut saya untuk target 2023 mungkin ISC perlu membawa lagi ke Pak Menteri dan Pak Dadan bagaimana perbaikan peraturan itu cepat ya supaya ya ini jangan-jangan pasca G20 itu biasanya kita tuh dingin lagi gitu. Ini menghangat pasca G20 kayak diskusi ini aja ada kan karena ada G20. Kalau enggak mungkin tadi kan saya lihat ada G20 di pojok atasnya itu gitu loh. Nah itu dibawa lagi dan kemudian kita kalau 2.300 MW 2023 yang udah ada Pak Dadan, udah dilapor ke Pak Menteri, udah ada ESI, enggak terjadi, ya kira-kira 2060-nya mundur lah menurut saya itu. Jadi sulit dicapai gitu loh. Oke. Cukup Ya, Pak pertanyaannya itu kan? Iya. Nah, tadi juga tentang oversupply itu enggak ada hubungannya, saya ingin tegaskan menurut saya. Dan oversupply juga kalau dikaitkan dengan smelter, yang besar itu di Jawa. Jadi enggak juga bisa dihubungkan gitu ya. Jadi bukan ke sana perginya dan isunya bukan itu. Jadi Bukan PLN ini, pun iya. mungkin enggak perlu jawab hal ini gitu loh. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin saya akan persilakan Pak Senda dan juga Pak Anthony untuk menjawab. Seperti yang tadi disampaikan kata Pak Herman, biasanya kalau G20 itu semua serba hangat dibicarakan. Nah bagaimana nih Pak kita memastikan komitmen ini benar-benar menjadi aksi. Apa harus ada momen tertentu dulu nih baru Indonesia bisa bergerak. Kalau menurut Pak Senda gimana Pak? Memastikan ini nggak hanya menjadi wacana Pak. Iya sebenarnya sih dari kita itu energi baru kan sudah mendarah daging ya. Sudah kebutuhan kita seperti kata Pak Antoni tadi, jadi ada G20 atau enggak, cuman kita perlu panggung untuk G20 ini. Kalau panggung G20 ini selesai, tahun depan itu masih ada ASEAN Chairmanship di 2023 kalau cari panggung ya. Dan sebenarnya dari secara spirit kita itu dari awal itu kita kan harus saya sampaikan case-nya Vietnam itu karena ada demand. Karena mereka impor energi dari Laos. Jadi kalau di sini kita perlu melihat demand-nya di mana yang seperti saya sampaikan. Kalau sekarang kan mau supply ke industri itu kan masuk kategori RE100. Mereka ditawarin listrik, dia milih listriknya harus renewable energy. Jadi kita juga sebenarnya dapat peluang untuk menjual energi terbarukan. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya PLN mau jual ke industri smelter tadi kata Bapak. Sebenarnya gampang, dia beli dari rooftopnya masyarakat, dia beli. Terus dengan menggunakan teknologi power wheeling, dia jual ke industri. Karena dia pegang sertifikat renewable energy dari rooftopnya itu.
Terus dia bisa supply ini, saya punya misalnya tadi disebutkan 1 juta penduduk menggunakan rooftop, saya jual ke industri smelter kebutuhannya dengan sertifikat renewable energy. Jadi sebenarnya tantangannya itu sederhana, mencari smart way untuk solve the problem. Oke, kalau dari Pak Antoni gimana Pak Antoni untuk memastikan ini tidak hanya menjadi wacana, rencana belaka, gimana? Baik, jadi kalau di IC kita selalu percaya bahwa perubahan itu inevitable. Dan saya sendiri punya satu prinsip, the most adaptive will prevail gitu. Nah, perubahan teknologi di dalam PLTS dan PLTS atap ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sehingga memang akan ada satu titik kita selaku bangsa Indonesia akan dipaksa atau terpaksa untuk mengikuti. Baik itu dari elemen manapun, regulator, pelaksana, grid atau utility provider dan lain-lain. Nah sekarang tinggal pilihan kita aja sih Bu Moderator, menurut saya pribadi kita mau adaptif atau tidak. Nah kalau tadi bahasa-bahasa beliau kita cari smart way, terobosan yang tidak mengganggu kaidah sesuai nafas UU kelistrikan. Tapi tentunya teknologi tidak bisa dibendung dan apabila kita mau menyambut masa depan ya PLTS adalah sumber energi terbarukan yang sebetulnya paling mudah dan quick win. Karena itu pasanglah PLTS atap di rumah kita masing-masing hari ini. Keren banget. Oke, baik Bapak-Bapak sekalian, kita sudah tiba di akhir diskusi. Kami persilahkan kepada, saya mulai dari Pak Antoni dulu deh, yang terakhir ngomong untuk memberikan closing statement. Singkat saja, silahkan Pak. Waduh, saya pikir sudah closing tadi. Ya, habis closing dikunci tadi ya. udah closing ya? Gak apa-apa sih, iya sih udah dapat punchline ya. Gimana Pak, ada lagi Pak yang mungkin mau disampaikan? Udah cukup. Oh udah cukup, oke baik. Kalau gitu langsung ngoper aja kita ke Pak Handika. Silakan Pak Handika, closing statementnya singkat saja Pak. Udah tes, oke baik. Jadi kalau untuk energi surya tentunya IC akan terus dan saya harapkan terus untuk menggemakan. Kita pernah punya gerakan sejuta surya atap dan itu harus terus dilakukan. Ini salah satu instrumen untuk bisa menjaga momentum G3, G20 dan selanjutnya agar energi surya terus bisa dikembangkan. Dan saya tetap berharap bahwa semangat percepatan itu harus tetap dipelihara agar pertumbuhan PLTS segera bisa dilihat dan dinikmati oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andika. Saya serahkan ke Pak Herman. Singkat saja Pak Herman, silahkan. Ya, saya kira tetap bersemangat ya, walaupun banyak indikasi-indikasi ataupun yang kita lihat memberikan pesimisme. Jadi tetap bersemangat kepada IC terutama, semua rintangan tentu ada solusinya dan saya kira suka atau tidak suka dan kalau kita mau energy transition kita membutuhkan PLTS dan untuk para selebritis ya termasuk yang jadi moderator seperti Mbak Safinas ini akan berperan besar. Jadi pasanglah PLTS kemudian masukkan di Instagram, viralkan dan ini menjadi lifestyle dari anak-anak muda. Dan transisi energi itu memang pelakunya anak-anak muda. Tadi pagi saya dengan majalah Tempo, peringatan Sumpah Pemuda tentang transisi energi, apa peran generasi muda gitu. Saya bilang perannya bukan pendukung, tapi perannya adalah pelaku. Nah Mbak Safinas ini salah satu mungkin IC ataupun IESR bisa menobatkan juga salah satu duta energi suryanya. Menjadi duta energi surya dan segera pasang. Di sini banyak nih pengusahanya, Amin. Pak Antoni juga. Baju saya udah pas banget. Dan Pak, bisa kuning, minta Pak. bisa minta diskon Pak. Baju saya kuning nih Pak. Lain kali juga mungkin bisa ya, sekian kali jadi moderator ya dapat panel surya di rumah. Mungkin bisa juga begitu. Amin. Wah harus diwujudkan nih Pak. Dan kalau udah nanti dapat, itu difoto berdiri di situ, ajak lagi selebriti lainnya dan ini mungkin bisa cepat daripada apa yang kita tunggu dari perbaikan peraturan gitu loh. Iya, sepakat. Energi muda biasanya lebih cepat emang menjalar ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Herman. Semoga cita-cita Pak Herman yang baru saja disebutkan ini bisa tercapai Pak. Saya persilakan ke Pak Senda, silakan Pak Senda. Dari saya yang penting positif mindset.
jangan cengeng, find smart way or you find me. Oh, find smart way or you find me. Ketemu Pak Senda. Oke, boleh dong sekali lagi berikan tepuk tangan ke 4 narasumber kita. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Senda, Pak Herman, Pak Handika, Pak Antoni. Mohon maaf sekali Ibu Rati harus terputus karena jaringan, tapi nggak apa-apa, kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga cita-cita Suryatap, 1000 Suryatap, betul ya Pak ya? Ini bisa segera tercapai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya Syafina Nasyar pamit undur diri, acara saya kembalikan kepada Reinhard. Silakan Reinhard. Thank you very much, Shafinas and all the speakers. And it was the last sessions of our agenda today. We have now reached the end of Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership, represent International Solar Alliance and Institute for Essential Services Reform. Once again, please applause for us, for IESR, for ISA, and for all the guests. Thank you very much for your participations. And we would like to convey our sincere appreciation to Bloomberg Philanthropies, International Solar Alliance, Asosiasi Energi Surya Indonesia, all speakers and participants for attending this event. We truly hope that the discussion has been meaningful and enriching for everyone. Ladies and gentlemen, you can take a picture in our designated photo booth in the Voyer Ballroom. And I, Reinhard Sirait, signing out. See you next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you very much.